Halo, selamat pagi, Miss Mister dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Sabtu yang agak mendung dan kayaknya enakan buat rebahan. Eh, Terima kasih sudah menyempatkan untuk duduk di depan gadgetnya masing-masing untuk ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Oke, nah sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Miss Alia dari Sekolah Dharma Bangsa, insya Allah akan menjadi Master of Ceremony atau MC pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara kita. Nah, first of all, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang terhormat kepada Ibu Lidwina Haryani selaku Kepala Yayasan Sekolah Dharma Bangsa, kemudian kepada Headmaster Bapak Trijalmo, Principal, Academic Advisor, seluruh teachers, parents, dan peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh Mr. Denny. Kepada Mr. Denny, dipersilahkan. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan keyakinan masing-masing dan akan dipimpin dan akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Mu, atas segala kenikmatan iman serta kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami, keluarga kami, kerabat kami, pemimpin dan negara kami. Ya Tuhan kami, di hari yang berbahagia ini, kami keluarga besar Sekolah Dharma Bangsa menyelenggarakan acara webinar kesehatan. Jadikanlah kegiatan kami sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, kegiatan yang dapat menambah ilmu pengetahuan, kegiatan yang dapat membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan, bagi masyarakat dan negara kami, terkhusus warga Sekolah Dharma Bangsa. Ya Tuhan kami, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi manusia yang memiliki sifat amanah. Amanah terhadap ilmu yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Sehingga kami bisa berbagi pengalaman kami terhadap keluarga kami, kerabat, serta masyarakat sekitar. Karena kami yakin dengan tumbuhnya sifat amanah dari dalam diri kami akan dapat mendatangkan ridho-Mu. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai manusia yang beriman. Sehingga kami dapat mewujudkan negara kami tercinta menjadi negara yang tentram, aman dan damai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Denny. Oh iya, teman-teman, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, coba saya mau menyapa dulu nih. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada Mas Raju. Hai Mas Raju, terima kasih sudah bergabung Mas Raju. Itu Ya, sudah Mi. lama tidak bertemu ya Mas ya. Ya, Mi. Oke, ada Miss Ari juga di sampingnya Mas Raju. Kemudian ada Miss Dewi dari Departemen SD. Halo Miss. Sepertinya Miss Dewi sedang di luar. Kemudian ada parents, ada Mr. Michael juga yang selalu hadir meskipun sedang berbeda pulau dan berbeda negara ya Mister ya. Dari teman-teman SMP, SMA juga ada teman-teman SD. Oke. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa menambah insight positif buat kita semua ya teman-teman ya. Amin.
Oke, nah selanjutnya kebetulan Ibu Wina sudah bergabung dengan kita semua teman-teman. Kepada Ibu Wina, monggo Ibu jika ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman peserta pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om. Iya, acara pagi ini kami anggap perlu karena kalau kita baca berita, tingkat kenaikan pasien COVID dan juga tingkat kematian karena penyakit COVID ini sudah semakin meningkat dan semakin tinggi. Jadi menurut saya, apalagi saya mengalami sendiri, ayah saya terkena COVID dan boleh dibilang itu hal yang saya tidak mau terjadi pada siapapun karena melihat sendiri di depan mata gimana perubahan dari ayah saya yang sehat walafiat turun banget kondisinya dalam 3 hari itu benar-benar menakutkan. Dan itu boleh dibilang terjadinya juga tanpa kita temani gitu loh. Karena adanya kan di ruang isolasi. Kita cuma bisa lihat lewat CCTV. Itu pun kalau suster atau dokternya sempat untuk motret. Jadi saya sangat menghimbau kita untuk tetap berjaga-jaga, berhati-hati. Sebosan apapun kita di rumah, secapek apapun mungkin kita pakai masker, secapek apapun kita cuci tangan, itu adalah protokol yang paling aman. Ini saya buktikan karena saya tuh selama 10 hari bolak-balik ke rumah sakit, dan itu adalah divisi COVID-nya RSCM. Kebayang seberapa ramenya rumah sakit pemerintahan, dan khusus divisi COVID. Dan saya berhasil tetap melewati itu, dan masih tetap negatif, syukur alhamdulillah sampai sejauh ini, karena ya dokter keluarga kami menyarankan masker double, cuci tangan selalu, nggak megang apa-apa sebisanya, social distancing, sampai rumah juga langsung cuci, mandi, dan sebagainya. Capek, tapi itu menyelamatkan kita dari hal yang lebih capek dan lebih besar lagi. Jadi, apa itu COVID? Mungkin bagi beberapa orang masih misteri, beberapa orang masih menganggap itu hal yang menakutkan. Iya, itu menakutkan, tapi itu bisa juga jadi hal yang bisa kita atasi. Sama lah seperti mungkin ujian matematika atau ujian sains yang kayaknya menakutkan, tapi kalau kita tahu formulanya, kita bisa kerjain itu. Jadi saya berterima kasih sekali untuk panitia yang sudah mengadakan sesi hari ini, webinar hari ini mengenai COVID, karena ini tidak selesai cuma dalam 1 tahun menurut saya. Kalau kitanya tidak disiplin. Kita harus bagaimana? Nah, ini yang akan kita belajari bersama-sama. Terus terang saya juga baru dapat kabar pagi ini, satu rekan bisnis saya juga meninggal karena COVID. Umurnya pun baru 40 sekian tahun gitu loh. Jadi ini penting sekali buat saya, dan mudah-mudahan ini juga akan jadi informasi yang penting dan berguna tanpa kita harus jadi paranoid ya. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan. Semoga sekali lagi ini tidak mengganggu akhir pekan kita, nggak jadi ketakutan, nggak jadi paranoid, tapi menjadi lebih waspada dan lebih berilmu. Baik, saya akan serahkan kembali ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Ibu Wina atas sedikit speech-nya dan beberapa tips juga supaya tidak terlalu parno dengan COVID ini. Oke, selanjutnya ada sedikit juga nih sharing dari salah satu peserta kita pada pagi hari ini, Ibu Ratih Dewani. Kepada Ibu Ratih, dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan sedikit saran atau masukannya. Boleh? Miss. Ya, selamat pagi. Silakan Ibu. Saya langsung aja. Mungkin gambarnya sama seperti Mbak sebelumnya, tapi bedanya itu posisinya di saya sendiri yang merasakan. Mungkin awalnya tidak percaya sama namanya COVID ya, Miss. Tapi setelah saya merasakan, ya sempat menakutkan. Tapi setelah saya merasakan ya menakutkan juga sih, Miss. Di
minggu-minggu pertamanya gitu loh. Saya di sini hanya mau memberi masukan. Mungkin sama seperti Mbak itu. Mungkin kita sudah bosan dengan lelah, dengan kemana-mana harus memakai masker. Kita hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Tapi memang kesadaran untuk pakai masker memang penting gitu. Karena saat kita sudah terkena, itu kan COVID memang nggak ada obatnya kan, Miss. Nah, mungkin saya hanya bisa bagi cerita sedikit untuk mengenai COVID. Jadi saya merasakan itu di minggu-minggu pertamanya. Ya mungkin hampir sama lah kayak Mbak itu, ke rumah sakit dengan dengan yang super ketat, dengan memakai masker, dengan ya macam-macam lah. Tapi alhamdulillah saya sudah melewatinya itu dan alhamdulillah sekarang saya negatif. Ya pesan saya ya kita harus waspada, pakai masker, jangan lengah sedikit pun gitu loh, Miss. Dan ya. Alhamdulillah sekarang sudah negatif ya Ibu ya? Saya sudah 2 kali PCR, kemarin tuh di Lakesda negatif nih. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Semoga dengan pengalaman yang Ibu bagikan, kami juga jadi lebih aware, tetapi tidak paranoid ya. Iya, nggak perlu takut. Memang COVID itu awalnya menakutkan, tapi insya Allah dengan bantuan dokter, kalau kita mau terbuka gitu, insya Allah ya mereka membantu 24 jam mereka membantu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Rati Dewani ya. Sama-sama, Miss. Ya, terima kasih juga sudah mau sharing dan mau berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, teman-teman semua. Ya, kita akan segera masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, sharing session, bersama speaker kita yang cantik sekali, dokter muda, temannya salah satu nurse kita di SDB, temannya Miss Windy. Oke, sebelumnya saya akan kenalkan dulu speaker kita pada pagi hari ini, namanya Dr. R.A. Adiningar STPD, spesialis penyakit dalam. Dr. Ning ini lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juli 1984 dan sempat menempuh pendidikan di FK Universitas Airlangga Surabaya, kemudian melanjutkan untuk spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga. Oke, nah Dr. Ning ini lumayan banyak pengalamannya gitu. Sempat jadi dokter umum juga, kemudian WKDS di RS Syamsur Rabu Bangkalan. Wow, jauh sekali. Oke, kemudian sudah masuk menjadi dokter spesialis di Husada Utama dan Adi Husada Surabaya. Kemudian hingga sekarang di RS Brawijaya Surabaya. Oke, begitu kurang lebih sedikit CV singkatnya dari Dr. Ning. Untuk lebih detailnya mungkin kita nanti bisa langsung kenalan. Oke, sebelum masuk ke acara intinya, jadi pada pagi hari ini kurang lebih topik yang akan kita bahas adalah mengenai isu-isu COVID. Isu-isu gimana sih COVID itu bahayanya seberapa gitu. Kenapa ya kok sometimes kita jadi parno banget, terus kita gimana sih caranya kenalan COVID lebih jauh dan sebagainya. Nah, selama sesi ini, selama Dr. Ning nanti share ke kita, teman-teman boleh sambil catat pertanyaannya, karena nanti kita akan ada sesi question and answer, akan ada Q&A bareng Dr. Ning, dan diharapkan teman-teman langsung menyampaikan pertanyaannya, tidak melalui chat box, gitu, supaya lebih dekat, supaya lebih enak, dan pesannya tersampaikan. Kalau pakai chat nanti kitanya salah baca, pertanyaannya nggak terjawab, nggak puas, gitu. Jadi better nanti teman-teman bisa langsung nyalakan mikrofonnya dan tanyakan langsung ke Dr. Ning. Oke teman-teman, segera kita masuk ke acara inti kita. Sebelumnya saya mau kenalin dulu nih moderator kita yang nggak kalah cantik.
Ada Miss Windy. Halo Miss Windy, nurse kita dari SDB. Hai Miss. Hai Miss Alia. Halo, gimana Miss, sehat hari ini Miss? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita langsung aja mulai. Waktu dan tempat aku silahkan ke Miss Windy dan Dr. Ning. Silahkan Miss Windy. Ya, terima kasih Miss Alia atas waktunya. Di sini saya sebagai moderatornya. Ada Dr. Ning. Dr. Ning udah gabung belum ya? Udah. Halo Dr. Ning. Halo Mbak Windy. Iya, terima kasih ya Dr. Ning. Gimana Dok kabarnya hari ini Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Dok. Akhirnya kita bisa bertemu walaupun secara online ya Dok. Ya dokter, semoga sehat-sehat terus ya Dok. Gitu. Karena selama ini ngedukasi terus ya Dok setiap harinya. Iya. Kita di sini langsung aja ya Dok, mau ngebahas tentang apa sih COVID itu gitu kan. Masih banyak beredar isu-isu di masyarakat itu kayak ya banyak lah yang isu-isu yang nggak seharusnya gitu Dok. Yang kayak pandemi ini kan belum berakhir ya Dok. Kata Bu Wina tadi emang setahun ini kayaknya setahun lagi pun belum terlihat tuh titik terangnya itu sampai kapan gitu ya Dok. Terus dan kasus harian pun makin banyak gitu kan, kasus kematian pun makin banyak. Nah kalau di keadaan di rumah sakit sendiri itu gimana sih Dok? Ya oke. Betul ya Mbak Windy. Jadi sekarang ini kita masuk ke tahap yang mungkin agak kritis ya, karena sudah mulai ada rumah sakit yang tidak bisa menerima pasien. Jadi ini adalah kondisi yang kita takutkan sejak awal. Karena COVID ini 80% itu sebenarnya bisa sembuh, orangnya itu gejalanya ringan ya. Tapi 20% itu butuh perawatan rumah sakit. Nah, kalau kita melihat sampai ada orang yang dirawat di rumah sakit ini melebihi kapasitas, berarti jumlah 20% ini sudah sangat tinggi. Jadi itu yang dikhawatirkan. Kalau misalnya kasus itu bertambah terus, otomatis persentase 20% juga akan bertambah. Nah, sekarang yang sedang kita hadapi adalah ini. Jadi bahayanya COVID ini kan sebenarnya kita sudah diperingatkan sejak awal ya. Dulu Italia pernah ada di kondisi seperti ini. Dan waktu itu mereka sempat hampir kolaps sistem kesehatannya sama. Jadi kondisi di mana orang itu sakit berbarengan gitu ya. Orang yang sakit berbarengan dan butuh perawatan rumah sakit itu tinggi sekali. Nah, waktu itu Italia langsung mengubah strateginya. Akhirnya sekarang mereka sudah bisa benar-benar bisa meredam dan bisa mengendalikan minimal ya. Sedangkan kita ini masih belum ya. Jadi kita ini sekarang kalau di rumah sakit ini posisinya banyak yang antri di UGD ya, banyak yang pasien-pasien non-COVID pun akhirnya juga menjadi korban karena mereka yang butuh rumah sakit akhirnya nggak dapat tempat karena sekarang himbauan dari Menkes juga lebih dari 60% kapasitas rumah sakit itu harus diberikan untuk COVID. Akhirnya yang non-COVID ini juga terpengaruh ya, jadi kapasitas mereka juga turun. Nah, ini mungkin yang akhirnya meningkatkan angka kematian juga ya, karena otomatis banyak orang yang tidak bisa dirawat. Jadi orang-orang yang membutuhkan perawatan itu nggak bisa. Padahal sekarang itu untuk kondisi ringan sampai sedang pun sudah nggak diterima di rumah sakit. Jadi bisa dibayangkan yang di rumah sakit ini benar-benar orang yang kondisi berat. Jadi yang kondisi tidak bergejala sampai kondisi sedang itu sudah ditaruh di rumah sakit darurat atau isolasi mandiri di rumah. Kalau pernah dengar, mungkin kita pernah dengar orang yang sampai meninggal di ambulan. Karena mungkin di rumah dia isolasi mandiri, lalu sudah kondisi berat, mau dibawa ke rumah sakit terlambat. Ini memang kejadian yang terjadi sehari-hari sekarang. Jadi ini harusnya menjadi perhatian kita semua ya, karena ya memang betul dia bisa sembuh, tapi berapa jumlahnya? Kalau misalnya yang bareng sakit itu sangat banyak, fasilitas kita juga nggak bisa ngatasi, gitu Mbak Windy mungkin ya. Ya gitu. Jadi emang jumlahnya hariannya pun makin banyak ya Dok, gitu kan. Seluruh rumah sakit penuh, kayak mau masuk rumah sakit itu kayak masuk ke wahana ya Dok. Ya jadi mau masuk rumah sakit udah kayak mau ngantri apa gitu, mau beli apa gitu ya Dok. Iya, itu kan untuk gambaran situasi di rumah sakit saat ini ya Dok, gitu kan. Kalau kayak sekarang tuh lagi tren kayak swab antigen Dok.
Ya kan? Jadi kalau mau kemana-mana pun kayaknya swab antigen ini bisa jadi kayak golden standarnya COVID nih dok, gitu kan. Jadi kalau kayak mau naik pesawat pun kita harus membawa surat itu, gitu kan. Apa sih dok sebenarnya itu perbedaan antara tes swab antigen, rapid antibody sama swab PCR itu dok? Ya, memang kita sekarang punya 3 modalitas ya untuk mendiagnosis COVID ya. Yang pertama tentunya yang paling akurat ini swab PCR yang harganya paling mahal, tapi juga jadinya lama ya. PCR itu kan di kita bisa 1 minggu, bahkan kalau di luar Jawa itu bisa 2 minggu, karena memang kapasitas laboratorium kita masih belum memadai gitu. Tapi dia paling akurat ya, karena bisa mendeteksi benar dia spesifik. Jadi yang dideteksi ya virus itu saja ya, virus COVID saja. Itu dia paling akurat. Lalu yang kedua kalau antigen ini sedikit di bawah PCR. Jadi dia juga bisa mendeteksi virus juga, tapi cuman bajunya aja. Jadi kalau virus itu ada bajunya, ada isinya. Nah, isinya ini diperiksa oleh PCR, tapi kalau antigen mengecek bajunya. Artinya kalau dia positif, berarti bajunya masih utuh. Karena virus ini kalau bajunya rusak, dia tidak akan bisa hidup. Artinya dia tidak bisa berkembang biak. Jadi kalau swab antigen masih positif, ini bisa untuk screening orang-orang yang kemungkinan dia dalam kondisi masih fase akut alias menular. Ya, jadi kalau positif itu benar-benar harus dianggap dia memang sedang di fase yang sedang menular, jadi harus langsung diperlakukan sebagai orang yang terkonfirmasi. Itu kalau swab antigen ya. Kalau yang ketiga yang kita pakai juga kan rapid test antibody yang dulu awal-awal jadi kontroversi ya. Itu karena kenapa kok kontroversi? Dia sebenarnya bukan nggak akurat, tapi salah aja pemakaiannya. Harusnya dia ini dipakai untuk mendukung, jadi mendukung diagnosis. Artinya begini, PCR ini saking akuratnya, dia bisa mendeteksi bangkai virus juga. Jadi meskipun orangnya itu sudah sembuh, jadi kalau sudah lewat masa penularannya, dia sudah tidak bergejala, orang ini sudah sembuh meskipun positif PCR-nya. Nah, ini bisa dipastikan atau dibantu dengan pemeriksaan antibodi. Jadi kalau antibodinya muncul, itu artinya dia sudah melewati masa aktifnya. Jadi kalau ada antibodi plus PCR yang positif, ini kemungkinan besar orangnya sudah sembuh. Jadi penggunaan antibodi, pemeriksaan antibodi yang penting adalah kita tahu kapan pemeriksaan. Jadi bukan untuk screening awal, karena kalau screening awal nanti banyak yang miss. Karena antibodi ini baru terbentuk minimal 2 minggu setelah orang itu sakit. Jadi kalau diperiksa di awal kemungkinan belum terdeteksi, masih non-reaktif. Tapi bukan berarti dia nggak sakit. Tapi antibodinya belum terbentuk. Makanya itu rapid test antibodi dulu di awal kan jadi masalah banget. Karena orang menganggap non-reaktif itu negatif. Padahal bukan ya, non-reaktif itu artinya antibodinya belum terbentuk, tapi mungkin dia sudah sakit. Jadi akhirnya menjadi misleading dan menjadi menjadi polemik di masyarakat gitu. Jadi ada yang bilang negatif kok dibilang COVID. Nah itu dulu karena rapid antibody seperti ini, karena memang cara membacanya bukan seperti itu. Tapi sekarang kita sudah punya yang lebih bagus ya, swab antigen, dan yang paling bagus tetap sampai sekarang gold standarnya adalah PCR gitu Mbak Windy. Oh iya gitu dok. Tadi kan dokter Ning menyebutkan swab PCR itu walaupun setelah 2 minggu itu hasilnya akan tetap positif ya dok? Nah itu kan kebanyakan nih orang-orang itu kayak saya udah positif nih, udah terkonfirmasi, kok udah 3 minggu masih positif aja nih. Nah mereka tuh mau keterjun ke masyarakatnya pun ragu gitu ya dok. Itu gimana dok? Iya betul ya. Jadi ini adalah edukasi yang sepertinya belum terlalu meluas. Jadi masyarakat masih menganggap kalau positif itu pasti menular dan pasti sakit. Jadi ini yang harus dikoreksi ya. PCR ini alat yang sangat-sangat sensitif. Jadi sedikit apapun virusnya atau sedikit apapun materi genetiknya dia itu bisa mendeteksi. Cuman masa hidup virus ini ada. Jadi virus tidak akan hidup terus-terusan gitu. Apalagi tubuh kita ini pasti punya perlawanan. Jadi setelah dilawan oleh tubuh kita, si virus ini pasti menjadi tidak aktif atau kemampuan penularannya menurun. Dan ini sudah diteliti juga ya. Jadi sudah ada bukti ilmiahnya. Kalau PCR yang positif ini dilakukan kultur, artinya ditumbuhkan di media kultur itu setelah 2 minggu pada kondisi yang awalnya ringan ya, ini kita bicara yang kondisi ringan dan tanpa gejala, itu setelah 2 minggu kalau PCR positifnya ini dikultur di suatu media itu tidak tumbuh virusnya, artinya dia sudah mati. Makanya kita sebut dia tuh seperti bangkai virus. Nah itu bisa bertahan berapa lama? Jadi bangkai virus yang namanya materi genetik meskipun sudah pecah gitu ya, dia bisa bertahan lama karena pembersihan tubuh masing-masing orang tuh beda. Nah, nanti dibersihkan lama-lama, nah itu dilaporkan sih paling lama 3 bulan masih bisa terdeteksi
positif. Makanya itu setelah 2 minggu, kalau orang ini sudah isolasi, sudah tidak ada gejala, itu seharusnya orang ini sudah sembuh. Jadi bisa dikonsultasikan ke dokter, dan dokternya nanti akan memberikan surat keterangan kalau orang ini memang sudah melewati masa pemantauan dan sudah sembuh. Nah, ini artinya orang ini sudah boleh kembali ke masyarakat karena sudah tidak menular, seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan hal baru. Jadi sejak bulan Juli 2020. Jadi orang tuh harus swab negatif dulu baru bisa kerja misalnya ya. Harus swab negatif dulu baru bisa ketemu anaknya. Misalnya kasihan banyak sekali Mbak Windy yang kayak gitu sampai 1 bulan lebih nggak boleh ketemu anaknya padahal dia udah nggak ada gejala, seperti itu ya. Jadi itu yang harus dipahami masyarakat. Jadi positif itu bukan berarti menular. Nah, pada kondisi-kondisi yang misalnya gejalanya memanjang ya, misalnya setelah 2 minggu dia masih ada gejala, ini boleh dikonsultasikan ke dokter atau periksa langsung ke dokter untuk memastikan gejalanya ini apakah memang gejala yang dari awal dan masih menular, ataukah ini long COVID. Karena kita sekarang juga ada long COVID ya, jadi gejala yang bisa menetap sampai berbulan-bulan. Seperti itu. Nah, kalau long COVID ini juga tidak menular. Jadi meskipun dia masih batuk-batuk misalnya, tapi kalau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, batuk-batuknya ini nggak menular lagi gitu. Ya, jadi memang nggak bisa kita baca begitu aja ya. Makanya jangan mendiagnosis diri sendiri, kalau positif pasti ini, negatif pasti ini. Jadi lebih baik dikonsultasikan. Ya, itu semua sudah ada bukti ilmiahnya, dan bahkan dari WHO sampai Kemenkes sudah ada sebenarnya pedomannya. Cuman mungkin di masyarakat sosialisasinya yang belum. Gitu aja, Mbak. Oh iya gitu dok. Iya, jadi kan tadi kayak long COVID itu kan gejalanya aja ya dok. Gitu. Maksudnya bukan hasil PCR-nya ya. Gejalanya aja yang masih tersisa ya dok gitu maksudnya. Ya, tapi kalau nanti kondisinya misalnya berat ya, sempat masuk rumah sakit, sempat masuk ICU, itu memang dikatakan masa penularannya itu lebih panjang. Karena kan pasti orang-orang yang kondisi berat ini kan sistem daya tahan tubuhnya itu tidak sebagus orang-orang yang gejalanya ringan. Jadi kalau yang gejalanya berat ini dia butuh waktu lebih lama untuk melawan virusnya, jadi masa penularannya juga lebih lama. Jadi biasanya kalau yang kondisi-kondisi berat seperti ini, pulang dari rumah sakit masih disuruh lanjut biasanya isolasi mandiri di rumah. Nah, itu ada alasannya, karena dianggap kalau mereka ditambah beberapa hari isolasi untuk semakin meminimalkan risiko penularannya, seperti itu. Oh iya. Nah, kalau kita berlanjut ke ini dok, kalau semisalnya terkonfirmasi positif nih dok, gitu kan. Terus pada bingung nih, obat apa sih yang harus saya minum gitu kan? Suplemen apa sih yang harus saya minum gitu yang baik gitu dok? Kan banyak beredar harus minum kayak obat apa sebanyak gitu, berapa tablet sehari gitu dok gitu. Ya. Oke, Mbak, betul. Jadi prinsipnya gini ya, 80% dari seluruh pasien COVID itu tanpa gejala dan gejala ringan. Dan 2 spektrum ini, itu prinsipnya bisa sembuh tanpa obat, karena itu yang melawan adalah sistem imun kita. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tidak ada akses beli obat, atau tidak ada biaya untuk beli suplemen yang macam-macam, itu nggak perlu khawatir, karena itu juga bukan obatnya. Obatnya itu adalah sistem imun kita. Jadi meskipun kita minum suplemen sebanyak apapun, tapi kita tidurnya begadang, ya, kita insomnia, malam nggak tidur, terus kita stres ya, mungkin karena kena COVID, terus akhirnya kita manajemen stresnya nggak baik, itu juga tetap akan tidak baik meskipun suplemen kita sudah minum macam-macam. Jadi artinya pada saat kita terkena COVID, itu kuatkan sistem imun kita. Nah, caranya menguatkan itu banyak, tidak hanya suplemen ya. Yang pertama jelas makan makanan harus bergizi ya, terutama yang antioksidannya tinggi tuh, sayur, buah ya, terus protein tinggi, itu harus tetap makan. Terus suplemen ini boleh diminum hanya untuk tambahan, tapi kalau tidak ada atau misalnya tidak toleran perutnya, dia punya mah, nggak usah dipaksakan ya, cukup dengan makan makanan bergizi saja. Terus mungkin juga harus manajemen stres. Jadi kalau kena harus kendalikan pikirannya. Positive thinking itu juga penting banget. Sampai akhirnya tidur juga harus cukup. Sehari itu minimal 7-9 jam harus tidur dengan pulas ya. Bukan terus tidurnya bangun-bangun. Jadi kualitas tidur ini juga sangat penting. Itu aja yang kita usahakan. Kalau seperti obat-obatan tambahan kayak obat batuk, obat panas, itu nanti konsultasi aja ke dokter. Tapi prinsipnya kalau tanpa gejala atau gejala ringan yang bisa isolasi mandiri di rumah itu nggak perlu obat aneh-aneh, nggak usah minum antibiotik ya, antivirus itu juga tidak terlalu perlu. Jadi yang penting adalah kuatkan sistem imun aja, seperti itu.
Iya dok, ya kan selama ini masih banyak yang harus beli ini, harus beli itu gitu kan, dan semuanya diminum gitu ya dok. Malah itu kan akan membahayakan lambungnya ya dok, kalau nggak kuat, membahayakan ginjalnya juga ya dok. Ya, dan suplemen itu ada batas waktunya ya minumnya ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh lebih dari 2 minggu. Jadi kalau udah 2 minggu ya udah stop aja. Karena nanti kalau lebih dari 2 minggu itu nanti muncul efek sampingnya gitu. Jadi nggak usah semua itu diminum, semua itu dimakan. Saya itu beberapa kali pasien ke saya itu sudah bawa obat, jumlahnya itu melebihi jumlah orang-orang yang minum obat kronis ya, kayak orang diabetes, hipertensi, kolesterol itu kan biasanya obatnya banyak. Nah, ini kena COVID ringan, obatnya jauh lebih banyak dari itu. Itu sedih banget ya, karena mungkin terlalu takut. Akhirnya semua diminum, tapi akhirnya lambungnya yang nggak kuat. Makanya betul tadi lambungnya nggak kuat, nanti mungkin efek ke ginjalnya juga kita nggak tahu. Makanya untuk itu kita nggak usah terlalu banyak. Lebih fokusnya tuh justru ke makan makanan yang bergizi. Karena suplemen pun itu nggak lengkap ya. Kalau kita hanya minum vitamin C aja misalnya. Padahal tubuh kita ini nggak cuma butuh vitamin C. Jadi banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk sistem imun. Jadi nggak ada suplemen satu tuh yang lengkap untuk semuanya. Nah, kecuali suplemen-suplemen ini memang dianjurkan pada orang-orang yang kira-kira sulit makannya. Misalnya pada orang lansia, ya orang-orang yang usia tua, itu kan sulit makannya. Dia mungkin nggak bisa makan seperti kita yang usia masih muda dan sehat. Kalau dia mungkin ada gangguan gigi, gangguan apa kan sulit ya. Nah, itu boleh diberikan suplemen kalau pada lansia. Atau pada ibu hamil dan menyusui, karena dia memang membutuhkan lebih banyak vitamin. Atau pada anak-anak. Ya, itu aja. Kalau yang masih sehat, bugar, tidak ada penyakit-penyakit komorbid, itu nggak perlu sampai suplemen yang berlebihan. Kayak gitu, Mbak. Iya, dok. Kita beralih ke pertanyaan lain ya, dok. Kayak ini nih, perbedaan antara flu biasa sama flu COVID nih, dok. Banyak banget ini yang nanya, aku lagi flu nih, ini flu COVID bukan ya, gitu. Iya. Kalau untuk membedakan secara gejala itu nggak bisa, karena gejala flu itu juga sama dengan gejala COVID gitu ya. Cuma ada beberapa poin yang kita bisa, maksudnya kita curigai lah kalau ini flu COVID, bukan flu biasa. Yang pertama itu gejala anosmia ya. Anosmia atau hilangnya pembauan ini termasuk spesifik untuk COVID. Karena dulu kita hilang pembauan, hilang pengecapan tuh biasanya kan disertai hidung tersumbat dulu. Ya, otomatis terus kita hilang, nggak bisa membau, nggak bisa mengecap. Tapi kalau pada COVID, meskipun tidak ada hidung tersumbat, itu bisa terjadi yang namanya anosmia ini. Jadi kita bisa tiba-tiba tuh nggak bisa membau atau penurunan pembauannya kurang, atau tidak bisa merasakan makanan. Itu juga bisa. Ini tanpa gejala lain, jadi hanya itu saja, itu bisa terjadi pada COVID dan termasuk dilaporkan cukup spesifik ya, pada 60-80% pasien, jadi lumayan banyak. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, tidak ada gejala lain seperti demam, batuk, pilek, harus dicurigai COVID, karena dia cukup spesifik ya, anosmia ini. Terus yang kedua, muncul gejala flu apapun, jadi flu itu kan range-nya juga besar ya, dari yang mulai sangat ringan sampai yang berat. Kalau yang sangat ringan itu flu seperti orang masuk angin, ya mungkin badan pegel-pegel, nggak enak, nggak fit, itu pasti kita bisa merasakan kan. Itu gejala yang paling ringan juga dari COVID ya. Nah itu kalau ada gejala seperti itu, kita lihat nih dalam 2 minggu terakhir nih kita ada kontak nggak kira-kira. Yang pertama itu kontak erat dengan orang yang jelas positif ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sempat menghadiri aktivitas yang high risk, artinya aktivitas itu risiko tinggi, misalnya di ruangan tertutup, rame, lama ya, misalnya menghadiri acara pernikahan, menghadiri acara pemakaman, menghadiri arisan, atau menghadiri takziah, seperti itu sumber-sumber yang sering sekali terlewatkan sama orang-orang, atau mungkin beribadah di tempat ibadah umum. Nah, itu juga salah satu faktor resiko juga di masyarakat ya. Nah, kalau kita dalam 2 minggu terakhir melakukan itu, atau mungkin habis liburan, ketemu orang banyak, atau habis bepergian, kita harus hati-hati kalau muncul gejala flu, seringan apapun dalam 2 minggu itu, kita harus curiga itu COVID. Gitu. Ya, tadi kan menyinggung tentang kontak erat ya dok, kontak erat. Nah, kapan sih setelah kontak erat itu kita sebaiknya melakukan tes swab antigen atau PCR gitu? Apa setelah hari ini kontak erat, terus besoknya harus PCR gitu dok? Ya, jadi kontak erat itu definisinya dulu kali ya Mbak Windy. Jadi kontak erat itu adalah orang-orang yang kontak, yang pertama nih definisinya, dia bertatapan muka atau berdekatan dengan orang yang dicurigai atau positif COVID dalam radius 1 meter
dengan waktu akumulasi 15 menit dalam satu hari. Artinya misalnya ketemu teman papasan satu tempat kerja, terus papasannya berkali-kali, tapi kalau dijumlah misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, tapi terus kalau dijumlah itu dalam satu hari ketemu bisa 15 menit atau lebih, itu juga termasuk kontak erat, meskipun pakai masker, karena masker ini tidak bisa menurunkan risiko sampai 0. Ya, di mana kontak erat ini adalah orang-orang yang beresiko tinggi tertular, karena dekat kan. Jadi prinsipnya COVID ini semakin dekat dan semakin lama Anda berinteraksi dengan orang itu, resiko akan meningkat, meskipun pakai masker ya. Terus yang kedua, kita kontak fisik dengan orang itu, misalnya bersalaman atau bersenggolan, berpegangan tangan atau apapun yang kontak fisik, itu juga termasuk kontak erat. Ya, jadi kalau ada itu memang lebih baik kontak erat ini harus isolasi atau karantina istilahnya, karena karantina itu pada orang-orang yang masih sehat. Kan belum tentu dia tertular ya, tapi dalam karantina ini dia jaga-jaga. Kalau sampai ternyata dia tertular supaya dia tidak menulari orang lain. Nah, karantinanya ini kira-kira 10-14 hari. Kenapa 10-14 hari? Karena ini menyesuaikan masa inkubasi dari virus. Jadi masa inkubasi virus itu adalah masa di mana virus ini setelah kita terpapar, dia berkembang biak di dalam tubuh kita. Nanti dalam 2-14 hari ini, dia suatu saat akan bisa menularkan ke orang lain. Biasanya si orangnya akan muncul gejala juga seperti itu. Nah, kalau muncul gejala dalam 14 hari, dia harus segera tes. Entah itu swab antigen, entah itu swab PCR, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada gejala dalam 14 hari, itu kalau dari pedoman Kemenkes yang lama, itu tidak perlu dilakukan tes. Jadi dianggap setelah 14 hari, kalau tidak bergejala, ya dia tidak tertular. Karena untuk menentukan waktu yang paling tepat pun, kapan dilakukan pemeriksaan setelah kontak erat itu agak sulit. Apalagi kalau orangnya tidak bergejala. Kalau PCR, itu sudah ada penelitiannya, dikatakan paling bagus, dia paling sensitif, itu pada hari ke-7 sampai 10 setelah kontak erat. Ya, tapi kalau hasilnya negatif pun itu tetap dianjurkan untuk menyelesaikan karantina karena masa inkubasinya masih sisa. Mungkin hari ke-7 diperiksa PCR dia negatif, tapi mungkin di hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 dia positif, bisa aja. Makanya harus dilewati masa inkubasinya itu yang lebih penting. Sedangkan kalau swab antigen kalau swab antigen ini juga tidak jelas kalau pada orang-orang yang tidak bergejala sensitivitasnya sangat rendah. Apalagi kalau diperiksa terlalu dini, misalnya kemarin baru kontak, sekarang periksa, pasti negatif. Ya, karena masa inkubasi itu minimal 2 hari, tapi tidak pada semua orang. Makanya itu jadi kita harus jaga-jaga pakai masa inkubasi yang terpanjang. Itu yang lebih aman. Jadi tes hari keberapapun itu kalau negatif tidak mengeluarkan dari karantina, idealnya begitu. Cuman sepertinya di masyarakat kan kalau negatif langsung dianggap enggak gitu ya. Nah, ini yang berbahaya karena mungkin setelah dia negatif, itu masa inkubasi masih jalan, suatu saat dia masih bisa menular gitu. Nah, itu yang mungkin belum dipahami. Akhirnya yang terjadi di masyarakat ini kebalik, Mbak Windy. Jadi orang-orang yang kontak erat, yang resikonya dia itu nanti sakit dan menular, itu cepat dikeluarkan dari karantina hanya karena lihat hasil tes negatif. Tapi orang yang sudah sembuh, yang sampai lebih dari 2 minggu masih positif, ini diisolasi terus. Padahal orang ini sembuh. Jadi kebalik ya. Jadi orang yang sembuh malah diisolasi, orang yang beresiko menularkan malah dilepaskan. Jadi ini yang ada kebalik-kebalik di masyarakat tuh, masih seperti itu. Iya, jadi yang kayak dilepaskan tadi kan, terus setelah dia hasilnya negatif, dia pulang ke rumah nih, ketemu dengan orang tua, dan itu bisa menyebarkan ya dok ya? Ya, memang belum tentu dia tertular ya, tapi ada kemungkinan sampai masa inkubasi itu selesai kita nggak tahu gitu kan. Jadi pokoknya setelah kontak erat itu intinya harus tetap isolasi mandiri ya dok, selama 2 minggu itu. Ya, itu lebih aman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan vaksin nih dok. Kan lagi banyak banget berita tentang vaksin nih gitu kan. Apa sih dok sebenarnya vaksin Sinovac ini gitu? Terus kenapa ya kok saya harus divaksin gitu? Oke, ya. Jadi vaksin ini prinsipnya sama seperti vaksin anak-anak kita ya. Jadi vaksin ini kan isinya adalah kuman yang dimatikan. Tujuannya itu untuk memicu terbentuknya antibodi. Tadi yang saya bilang, kalau antibodi pada orang yang terinfeksi alami itu baru muncul 2 minggu. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk mengenali ya. Tapi kalau misalnya kita sudah divaksin, kita sudah punya antibodi, suatu saat kalau kita terinfeksi, kita nggak perlu nunggu lama. Sudah ada antibodinya, virusnya bisa langsung dibunuh. Jadi diharapkan dengan adanya itu, antibodi yang cepat dan sudah langsung ditembakkan ke virus itu, diharapkan itu kita gejalanya tuh jadi lebih ringan. Jadi lebih ringan atau
masa penularan kita jadi lebih pendek juga. Tadi kan masa penularan tuh bisa sampai 10 hari ya, makanya kita isolasi kan 10 hari. Tapi kalau kita sudah divaksin, kalaupun kita terkena dan bisa menularkan, itu masa menularnya itu bisa sangat pendek, mungkin hanya 1 hari, 2 hari. Jadi sangat mengurangi resiko penularan juga ke orang sekitar. Seperti itu. Itu prinsipnya vaksin. Lalu kenapa kita sekarang butuh vaksin? Karena selama 1 tahun ini kita kurang berhasil ya mengendalikan pandemi hanya dengan 3M. Karena mungkin kepatuhan masyarakat juga rendah ya. Terus testing tracing dari pemerintah juga masih belum memadai. Jadi dengan usaha-usaha itu masih kurang. Ya, padahal kalau di luar negeri kita lihat luar negeri yang tidak pakai vaksin itu mereka bisa mengendalikan dengan 3M dan 3T saja. Tapi karena kita istilahnya gagal mengendalikan ya, kita butuh tambahan senjata ya. Vaksin ini tujuannya untuk mengurangi orang-orang yang kemungkinan bergejala itu akan dikurangi. Jadi kita bisa mengurangi beban pelayanan rumah sakit tadi, jangan sampai kolaps tadi. Karena sekarang ini kan orang-orang yang masuk rumah sakit adalah orang-orang yang bergejala. Nah, ini akan diturunkan dengan vaksin. Jadi diharapkan dengan vaksin itu orang-orang yang butuh perawatan rumah sakit akan ditekan kayak gitu ya, Mbak. Itu tujuan jangka pendek. Kalau tujuan jangka panjang tentunya kita akan berharap bisa mengendalikan pandemi karena kalau nanti semakin banyak orang yang divaksin, penularannya juga akan resikonya akan semakin ditekan, ya otomatis nanti pandemi ini akan semakin bisa dikendalikan. Itu jangka panjang ya, karena kita butuh cakupan yang cukup banyak untuk vaksin ini. Jadi nggak bisa 1 orang, 2 orang divaksin terus beres ya. Kita butuh berapa puluh % dari seluruh populasi Indonesia tervaksin baru itu terasa pengendaliannya. Tapi paling nggak dalam jangka pendek diharapkan kita bisa mengurangi beban rumah sakit dulu. Jadi mengurangi kematian juga gitu ya. Ya, jadi mengurangi kayak tugas-tugas tenaga kesehatan gitu ya, Dok? Ya, dan mengurangi kematian ya, karena sekarang kan kematian meningkat karena banyak yang nggak dapat rumah sakit, dan itu juga nggak cuma pada COVID ya, pada non-COVID pun juga banyak yang terdampak gitu. Iya. Buat audiens yang mau bertanya silakan. Kita persilakan. Novi mau tanya, boleh? Oh iya, Miss, silakan Miss Novi. Miss Novi, selamat pagi Bu Dokter. Saya mau bertanya, ini kan sebentar lagi kita mudah-mudahan boleh tatap muka. Kalau misalnya kita tatap muka, anak-anak dan guru perlu tes apa? Tes PCR kah? Tes antigen kah? Tes apa satu lagi Miss Windy? Antibody. Yaitu antibody. Dan itu tesnya berlaku untuk berapa lama? Apakah tes itu harus dilakukan berulang gitu ya? Misalnya berapa kali ini untuk kita mengetahui bahwa kita negatif gitu supaya tidak ada klaster-klaster baru. Terima kasih. Sama-sama Miss Novi. Ya gimana nih Dok? Ini karena warga sekolah semua nih Dok. Udah kangen sama sekolah. Jadi gini ya, jadi kalau kita tes itu prinsipnya real time ya Miss Novi. Jadi pada saat kita diperiksa, ya status kita pada saat itu. Memang agak riskan kalau kita mengandalkan tes ya. Artinya misalnya kita semua dites hari ini, detik ini, oke negatif semua. Tapi kan kita nggak tahu setelah itu kan nanti ada yang pulang ke rumah ya, ada yang berinteraksi dengan orang lain, nanti kena lagi. Kenanya itu setelah tes kan, nah itu nggak dites lagi, padahal dianggap negatif. Nah itu berbahaya. Ya kalau saya lebih prefer kuatkan protokol kesehatannya. Oke, kalau misalnya mau tes di awal nggak apa-apa. Ya screening awal tetap perlu ya, screening awal aja. Tapi kalau misalnya itu pun negatif, yang harus dikuatkan adalah protokolnya. Jadi benar-benar protokol itu yang dimatangkan. Karena tes ini hanya berlaku 1 detik. Jadi saya nggak setuju kalau dibilang tes ini berlaku berapa minggu, berapa hari, itu nggak bisa. Karena kita nggak tahu setelah itu kita kontak dengan siapa ya. Atau mungkin orang yang dites hasil negatif itu dia dalam masa inkubasi juga bisa. Mungkin dia sudah tertular sebelumnya, tapi belum terdeteksi karena virusnya belum cukup banyak. Itu juga bisa, akhirnya terdeteksinya negatif. Makanya protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan. Menurut saya kalau sekolah-sekolah mau tatap muka, yang harus dimatangkan benar-benar adalah protokolnya. Kalau saya lihat sih di luar negeri ya, mereka kan nggak semuanya itu langsung tes tiap hari atau apa enggak ya. Tapi saya lihat protokol kesehatannya cukup ketat. Ya itu yang lebih penting ya. Menurut saya itu yang lebih penting. Jadi protokolnya, lalu edukasinya, terutama ke anak dan keluarganya seperti apa ya. Terus guru-guru justru kalau sekolah itu yang lebih berbahaya itu sebenarnya risiko ke gurunya sih. Makanya guru nanti kalau bisa divaksin dulu. Karena anak-anak itu terbukti resiko penularan pada anak-anak itu, maksudnya kalau anak-anak kena itu ya, resiko untuk bergejala berat itu sangat rendah dibandingkan orang dewasa.
Tapi anak-anak ini bisa menularkan. Jadi dia justru sebagai carrier-nya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi sampai sekarang masalahnya belum ada vaksin untuk anak-anak ya. Vaksin COVID belum ada. Jadi mungkin yang harus dilindungi justru adalah guru-gurunya dulu. Jadi guru-gurunya ini yang harus dilindungi supaya kalau anak-anak ini ada yang kebetulan sakit, gurunya nggak apa-apa. Karena laporan-laporan di luar negeri juga justru klaster itu dari anak yang tidak bergejala kan. Jadi bukan gurunya, justru gurunya yang kena gitu loh. Ya, jadi itu yang harus dipersiapkan ya protokolnya, sama mungkin nanti vaksin karena guru juga termasuk prioritas tahu saya ya, karena kan termasuk pekerja publik. Jadi setelah tenaga kesehatan ini nanti kita kayak polisi, tentara, guru itu semua masuk prioritas seperti itu. Ya, yang penting protokolnya, Miss. Siap, terima kasih Bu Dokter. Ya. Iya, buat yang lain ada yang ingin bertanya? Ada Miss Windy. Miss Ya, Tere, Miss. Ya, Miss Tere, silakan Miss Tere. Ya, selamat pagi, Dokter. Ya, jadi saya ingin menanyakan 2 pertanyaan tentang vaksin. Yang pertama, kalau kita dengar tentang vaksin itu efisiensinya hanya 65%. Maksudnya apa sih, Dok, 65% itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat juga ada syarat-syarat yang harus ditentukan untuk penerima vaksin. Maksudnya, misalnya dia tidak boleh ada penyakit jantung, gitu. Kemudian anak di bawah 18 tahun, kemudian penderita paru dan TBC ya, kalau nggak salah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah orang yang memiliki riwayat TBC atau paru-paru itu boleh menerima vaksin? Gitu aja, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih, Miss. Ya, jadi kalau yang pertama kita bilang efikasi ya. Jadi efikasi vaksin COVID ini kan 65,3%. Itu artinya kemampuan vaksin ini untuk melindungi seseorang dari infeksi COVID itu 65%. Ya, jadi memang masih ada kemungkinan 30% itu bukan tidak terlindungi sih, masih kemungkinan bisa kena. Karena itu tadi tetap tergantung protokol kesehatan juga. Jadi tergantung kepatuhan dari orang itu. Tapi 65% kalau dari hasil uji klinis yang di Bandung itu 65% dia minimal kalaupun kena itu gejalanya ringan tadi itu. Ya, jadi 65% itu adalah kemampuan melindungi. Nah, 65% ini bukan berarti jelek ya. Bisa bila dibandingkan dengan vaksin lain mungkin yang sudah ada di Amerika dan US itu kan efikasinya lebih dari 90%. Itu bukan berarti yang 90% itu lebih bagus daripada yang 65%. Itu enggak. Jadi itu hanya berdasarkan uji klinis. Jadi uji klinis itu kan terjadi, penelitian itu kalau dilakukan di tempat yang berbeda, di kepatuhan orang yang berbeda, itu juga akan beda hasilnya. Ya, Sinovac pun ini juga diteliti di Brasil malah lebih rendah 50% efikasinya. Kenapa bisa begitu? Karena di Brasil itu dia memakai relawan tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan itu paparan virusnya sangat tinggi, jadi kemungkinan dia sakit itu sangat tinggi. Makanya itu efikasinya bisa lebih rendah. Nah, memang efikasi ini nanti kalau diberikan kepada masyarakat itu bisa turun tergantung kepatuhan masing-masing orang juga. Nah, itu yang penting ya. Jadi efikasi ini tetap sudah memenuhi syarat dari WHO, di mana WHO itu menyatakan kalau efikasi lebih dari 50%, itu sudah bisa mengendalikan pandemi. Seperti yang saya bilang tadi, efikasi berapapun bisa mengurangi resiko orang-orang menjadi gejala berat sampai dirawat di rumah sakit. Jadi kita bisa membantu mengurangi beban rumah sakit, berapapun efikasinya. Gitu ya. Cuman tergantung kitanya nanti. Kalau setelah vaksin misalnya lengah protokol kesehatan ya kita bisa kena, akhirnya perlindungannya nggak sampai 65% gitu. Jadi tetap tergantung kepatuhan kita juga dan lingkungan kita. Apakah lingkungan kita ini paparan virusnya tinggi? Kalau tenaga kesehatan mungkin efikasinya akan lebih rendah karena paparan virusnya jauh lebih tinggi. Ya. Lalu yang kedua untuk siapa yang boleh dan tidak boleh ini masih akan dikembangkan terus kok, Miss. Jadi ini kan karena kloter pertama, gelombang pertama, jadi sangat hati-hati. Screeningnya sangat ketat, ya karena memang vaksin ini kan belum diteliti untuk orang-orang yang berkomorbid ya, yang orang-orang yang punya penyakit penyerta itu belum ada karena relawan yang dipakai adalah orang sehat. Jadi makanya kita nggak punya data pastinya. Nah ini makanya harus hati-hati banget orang-orang yang kira-kira pun mereka memiliki penyakit penyerta yang mana saja yang kira-kira layak untuk divaksin. Tapi bukan berarti yang lainnya itu nantinya nggak boleh. Ini kriterianya masih layak dan belum layak aja. Nanti kalau dengan kajian lebih lanjut, misalnya dia layak, ya boleh. Ya, kayak TBC itu sebenarnya boleh asalkan dia sudah dalam pengobatan.
ya kayak gitu. Asma juga boleh, asalkan dia terkontrol, dia nggak pernah kambuh, dia maksudnya asmanya itu stabil, itu nggak masalah. Cuman kalau nanti datang ke tempat vaksin itu memang biasanya sudah ter-exclude karena mereka hanya pertanyaan yes or no aja. Jadi misalnya Anda punya asma, punya ya langsung nggak boleh gitu. Padahal detailnya itu sebenarnya ada. Ya ini yang mau kita usulkan untuk diperbaiki. Karena kalau seperti ini pun tenaga kesehatan banyak yang tidak bisa divaksin kemarin. Jadi misalnya dia nggak punya hipertensi, tapi pas datang dia ditensi kok tinggi, mungkin takut kan mau vaksin, langsung nggak boleh vaksin seperti itu. Padahal kan nggak gitu ya. Harusnya kalau dia nggak punya hipertensi itu mungkin hanya hipertensi sesaat aja karena dia emosional. Mungkin harusnya orangnya disuruh istirahat dulu, nanti ditensi ulang. Cuman kenyataannya di lapangan langsung di-exclude. Nah ini yang memang screening yang terlalu ketat dan butuh banyak penyempurnaan menurut saya. Tapi nanti ke depannya semoga pada waktu quarter berikutnya sudah lebih baik gitu. Terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Dok, mau tambahin tentang si vaksin tadi, gimana kalau tentang alergi Dok? Kalau yang punya riwayat alergi gitu? Iya, kalau yang untuk alergi ini sebenarnya yang kontraindikasi, yang benar-benar nggak boleh, itu kalau alergi di suntikan pertama vaksinnya. Jadi benar-benar alergi vaksin Sinovacnya. Tapi kalau alergi yang lain seperti alergi makanan, ya, alergi obat-obatan, alergi rinitis alergi, pilek yang alergi itu, atau asma, atau mungkin merah-merah urtikaria karena apapun, itu boleh sebenarnya. Tapi nanti kalau pada saat vaksin ada beberapa yang memang mungkin pelatihan petugasnya juga mungkin belum terlalu luas, jadi petugasnya ya nggak berani. Kalau misalnya nggak ada ditulis di situ ya langsung di-exclude gitu. Padahal sebenarnya dari rekomendasi dokter penyakit dalam sudah jelas ada kondisi-kondisi yang boleh layak divaksin gitu. Oke, kita kembali lihat ke pertanyaan chat ya Dok. Silakan. Iya, ini ada dari Bapak Trijalmo. Nih Dok, izin bertanya Dok, kapan kita memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah atau harus ke rumah sakit jika gejala muncul? Karena kalau ke rumah sakit belum ada obatnya. Khawatir kalau ke rumah sakit malah menjadi stres dan makan tidak terurus gitu. Gimana Dok? Oke, Pak. Ini kalau misalnya memang positif, memang yang langkah terbaik pertama tentunya ke dokter. Karena itu ada kriteria ya. Ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Nah, Bapak masuk yang mana? Kalau misalnya masuk gejala ringan, itu boleh biasanya isolasi mandiri. Tapi kalau masuk gejala sedang, itu biasanya dianjurkan di rumah sakit supaya pengawasannya itu ketat ya. Karena COVID ini perjalanan penyakitnya itu baru memburuk biasanya di minggu kedua. Jadi minggu pertama seolah-olah masih ringan, seperti gejala flu biasa, tapi tiba-tiba masuk minggu kedua, saturasi oksigennya turun, sesak. Nah, itu yang dikhawatirkan, terutama kalau awalnya sudah bergejala agak berat. Tapi kalau gejala-gejala yang ringan atau tanpa gejala, biasanya boleh dimonitor di rumah, tapi tetap harus lapor. Jadi tiap hari mungkin harus cek suhu. Kalau bisa, sekarang kan diwajibkan juga untuk punya alat saturasi oksigen ya, jadi bisa memonitor saturasi sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Itu pentingnya kalau nanti saturasi oksigennya sudah mulai turun, nah, itu harus segera ke rumah sakit. Tapi memang sekarang ke rumah sakit pun agak sulit ya kayaknya. Jadi mungkin bahkan banyak orang yang bergejala berat pun akhirnya dirawat di rumah. Dengan segala resiko itu banyak sekali sekarang ya. Terus kalau untuk di rumah sakit, kalau menurut saya nggak usah khawatir ya. Di sana justru makanan pasti akan sangat terjamin. Ya, apalagi yang rumah sakit darurat. Rumah sakit itu malah kayak di hotel, Pak. Jadi jangan khawatir untuk makanan dan lain-lain ya. Justru kita kalau misalnya Bapak itu mikirnya seperti itu, kita pikirkan orang rumah juga. Jadi misalnya kebanyakan ya orang-orang kan takut ke rumah sakit, tapi lupa kalau kita isolasi mandiri di rumah itu resiko klaster keluarga juga semakin meningkat. Jadi itu juga harus hati-hati karena tidak banyak masyarakat yang sudah melakukan isolasi mandiri dengan baik. Kadang ada rumahnya yang tidak memenuhi syarat misalnya. Nah itu kalau tidak memenuhi syarat, itu bisa beresiko tinggi menulari keluarga yang lain. Nanti malah terjadi klaster keluarga. Jadi salah satu penyebab klaster keluarga yang terbanyak juga adalah isolasi mandiri sebenarnya. Kalau di luar negeri itu sudah tidak boleh isolasi mandiri di rumah meskipun tidak bergejala atau gejala ringan karena untuk mengurangi resiko klaster keluarga itu tadi ya. Tapi untuk di Indonesia sepertinya masih boleh. Yang penting ada penilaian dokter. Ya, nah ini kalau misalnya memang dianggap meskipun gejala ringan tapi rumahnya dianggap tidak memenuhi syarat, biasanya dianjurkan untuk ke rumah sakit darurat. Kayak rumah sakit lapangan gitu loh. Iya. Ini masih pertanyaan Pak Tri nih Dok. Iya. Nanti sekolah akan dilakukan secara tatap muka.
Apa saja yang harus disiapkan dari sekolah, Dok? Apa fasilitas, guru, dan aturan-aturannya itu seperti apa agar nantinya tidak ada klaster baru di sekolah? Kan tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, Dok? Ya. Karena pertanyaan Miss Novi tadi. Iya, jadi betul. Jadi sama ya. Intinya kita kuatkan protokol kesehatannya dan harus konsisten ya. Harus konsisten, harus benar-benar ini apa namanya? Saya pernah ngikutin pemaparannya Pak Menteri Pendidikan ya tentang ini, tentang sekolah tatap muka. Kapan ya waktu itu, bulan apa? Itu kayaknya sudah ada pedoman protokol kesehatannya dan menurut saya sudah cukup bagus itu. Ya, cuman mungkin nanti disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing sekolah. Tapi itu saya lihat pedoman dari beliaunya sudah sangat-sangat bagus dan itu kayaknya niru pedoman di Korea Selatan atau di Jepang ya. Itu bagus, sudah bagus gitu loh. Jadi bisa itu coba diterapkan ya. Yang penting itu tadi. Jadi protokol kesehatan lebih penting daripada tes ya. Karena tes negatif tidak menjamin Anda itu bebas. Gitu. Jadi lebih baik dikuatkan protokol kesehatan dan edukasi atau benar-benar dibicarakan matang dengan orang tua murid dan anak-anak juga. Gitu. Kalau urgensi penyemprotan desinfektan itu gimana, Dok? Kan kalau ke ruang penyemprotan desinfektan ke ruang-ruang kelas gitu atau ke lantai. Nah, dan katanya kan virus itu tidak akan tahan lama di udara gitu. Apa penyemprotan itu tuh bisa membunuh virusnya gitu, Dok? Oke, jadi kalau untuk penyemprotan disinfektan itu lebih bermanfaat memang kalau dilakukan di benda-bendanya ya, misalnya mejanya ya seperti itu, karena memang sudah ada bukti juga kalau virus ini bisa bertahan beberapa lama di permukaan kayak kayu, logam seperti itu. Tapi kalau di udara itu kan dikatakan di udara itu bisa sampai 3 jam lebih ya, asalkan kalau misalnya ada ventilasi dibuka itu lebih aman. Jadi ventilasi itu harus selalu dibuka. Prinsipnya itu udara harus selalu bercampur dari udara luar, jadi bisa mengurangi konsentrasi virus kalaupun ada virus di situ. Nah, untuk benda-bendanya memang lebih baik dilakukan disinfektan rutin, seperti di rumah sakit gitu, karena kalau disinfektan rutin tetap akan mengurangi risiko. Jadi misalnya sehari habis dipakai itu dibersihkan, misalnya seperti itu, atau dibuka ventilasinya minimal 3 jam biasanya, jadi minimal 3 jam harus dibuka. Nah, itu penting untuk mengurangi konsentrasi virus yang masih ada di udara. Kalau yang di benda-benda memang menggunakan disinfektan itu cukup bagus ya. Diatur aja berapa kali seminggu seperti itu. Yang penting ventilasi harus selalu dibuka. Iya, teman-teman lain ada yang mau bertanya langsung lagi? Aku, Miss. Oh iya, Miss Ida. Ya, silakan. Iya, Miss. Jadi ini Miss. Ya, ini sih antara bingung sama enggak gitu ya, Miss ya. Karena ada beberapa orang gitu beranggapan kalau sudah kena COVID, dia nggak perlu vaksin karena sudah punya antibodi sendiri gitu. Karena dapat sumber dari CNN atau dari mana gitu. Jadi ya sebaiknya bagaimana ya, Dok gitu. Karena kan kalau memang vaksin ada ya saya maulah gitu. Karena kan takut juga nih biar lebih aman gitu. Tapi kan karena kata orang seperti ini, jadi mohon info yang sebenarnya, Dok. Takut saya salah gitu. Makasih, Dok. Ibu penyintas? Ibu pernah sakit? Oh, enggak. Iya. Oke, iya betul. Kalau misalnya pernah sakit COVID, itu idealnya tetap divaksin ya. Karena antibodi terhadap COVID ini tidak bertahan selamanya. Jadi dikatakan itu bisa bertahan maksimal 8 bulan kalau dari bukti penelitian yang sudah ada. Jadi setelah 8 bulan itu resiko untuk terinfeksi lagi lebih tinggi. Memang seharusnya divaksin. Cuman untuk sekarang, ini untuk vaksin COVID yang di Indonesia, untuk orang-orang yang penyintas ini belum diprioritaskan. Karena dianggap memang betul sudah punya antibodi sendiri, meskipun nggak tahu antibodinya hilang berapa lama, tapi vaksinnya ini terbatas. Jadi diutamakan orang-orang yang belum punya antibodi dulu gitu loh. Tapi nanti ke depannya harusnya dapat ya, harusnya dapat. Jadi resiko orang yang sudah terinfeksi ini ya sama. Kalau dia tetap terpapar dengan virus yang banyak pun dia tetap bisa terinfeksi. Jadi vaksin tetap harusnya juga diberikan pada orang-orang yang sudah sembuh COVID. Gitu. Iya gitu, Miss Ida. Gimana, Miss Ida? Makasih, Dok. Thank you. Ada lagi yang ingin bertanya? Miss Winnie. Iya, Pak Noya. Mr. Noval gimana, Mr. Noval? Iya. Mau bertanya, Dok, ini mengenai pembacaan
hasil lab. Ini kebenaran juga ada hampir mirip pertanyaannya juga dengan Miss Lia, itu di chattingan ada berhubungan dengan CT value. Nah ini kan istri teman kita ini kan terinfeksi juga dan juga sudah dari tanggal 14. Kemudian di tanggal 25 kan disuruh tes PCR lagi. Nah di situ hasilnya ada 2 jenis ya. Yang pertama gen ORF1AB dia CT value-nya 36,51. Kemudian untuk gen N-nya itu tidak terdeteksi. Nah, cuma kesimpulannya dia masih positif. Nah, itu kira-kira dengan CT value di angka 36 itu, apakah itu sudah bisa dikatakan mendekati sembuh, atau memang si virus itu masih hidup, atau memang masih tinggal sisa materi genetiknya saja. Nah, kemudian CT value itu sendiri apa? Dan juga saya pernah dengar di radio, CT value yang di bawah 40, kurang dari sama 40 itu positif, dan di atas 40 itu negatif. Nah itu bagaimana dok? Supaya teman-teman kita ini lebih paham mengenai pembacaan hasil lab, supaya tidak terjadi kebingungan gitu dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi nilai CT atau CT value ini adalah jumlah siklus ya, jumlah siklus yang dibutuhkan oleh alat PCR. Jadi untuk membaca materi genetik yang ada di sampel swab, ya. Jadi setelah kita di swab itu nanti dimasukkan ke alat yang namanya PCR. Lalu di swab kita itu kan ada materi genetik virus atau tidak gitu kan ya. Nah kalau materi genetik virusnya itu ada, nanti alat ini akan mengamplifikasi, jadi akan memperbanyak sampai ada di suatu batas dia nanti terlihat. Nah itu berapa kali itu siklusnya? Nah misalnya siklusnya 20, nanti CT value-nya akan keluar 20. Terus nanti misalnya kalau di sampel lain dia lebih banyak, misalnya sampel materi genetiknya itu sedikit banget, jadi dia butuh sampai berkali-kali diputar baru kelihatan, mungkin CT value-nya 35 ya. Secara kasar asumsinya itu kalau CT value-nya rendah itu jumlah materi genetik di sampel itu banyak karena dia nggak butuh putaran yang lama ya. Tapi kalau misalnya CT value-nya lebih tinggi, itu asumsinya jumlah materi genetik di dalam swab itu lebih sedikit karena dia butuh diputar-putar sampai banyak baru kelihatan ya. Cuman ini adalah menunjukkan jumlah materi genetik di swab, bukan di dalam tubuh manusia. Itu yang harus disamakan dulu persepsinya. Jadi nggak bisa dia menentukan orang ini menular atau tidak, virus ini masih hidup atau tidak, orang ini sembuh atau tidak, hanya melihat CT value, itu nggak bisa. Karena misalnya nih tekniknya, orangnya yang men-swabnya tekniknya nggak salah, nggak terlalu dalam, keambilnya dikit. Padahal kondisi orangnya itu masuk ICU, tapi CT value-nya kok 35. Jadi bukan berarti dia sembuh, bukan berarti dia nggak menular. Jadi nggak bisa dikorelasikan ya. Tetap kita lihat kondisi orangnya. Jadi kalau kita baca nilai CT, itu memang nggak bisa diasumsikan sendiri. Harus dikonsultasikan ke dokter, lalu disesuaikan dengan kondisi lain, jadi gejalanya seperti apa, terus ini masuk dalam tahap penyakitnya ini perjalanannya sudah berapa lama, itu juga menentukan. Lalu bagaimana kondisi lab-lab yang lain, apakah kondisi keradangannya masih ada ataukah sudah membaik, itu nanti yang kita gunakan untuk menilai orang ini sembuh atau tidak, menular atau tidak. Jadi nilai CT yang tinggi sampai mungkin mendekati 40 itu juga belum tentu ada di orang-orang yang kondisinya ringan, ya mungkin kalau pernah tahu kemarin ya Ustadz Syekh Ali Jaber meninggal ya itu kan dia meninggal dalam kondisi swab negatif, tapi dia masih meninggalnya tetap karena COVID, karena COVID itu meskipun virusnya sedikit di fase akhir, dia masih ada keradangan itu masih hebat sekali, sitokin stormnya itu masih hebat sekali, itu yang menyebabkan makanya itu kalau swab negatif seperti ini dibilang sembuh itu belum bisa. Jadi kita menilai kesembuhan itu juga harus keradangannya sudah reda dulu. Jadi dia benar-benar sembuh, marker-marker keradangan yang kita periksa di lab itu sudah membaik, kondisi gejalanya dia sudah membaik dan sudah keluar dari ICU, sudah nggak perlu pakai oksigen, ini baru kita sebut sembuh. Ya, jadi meskipun negatif, kalau kayak Ustadz Syekh Ali Jaber kemarin ya belum sembuh sebenarnya. Ya, makanya itu harus hati-hati sekali menilai nilai CT dan hasil swab. Karena swab negatif itu belum tentu sembuh, swab positif juga belum tentu sakit. Jadi banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Seperti itu kali ya. Nah, untuk nilai CT sendiri ini betul tadi ada yang batasnya 40, Pak. Jadi itu tergantung alat. Jadi ada alat-alat itu yang batasnya 40. Kalau lebih dari 40 itu dianggap sudah terlalu sedikit. Akhirnya negatif keluarnya, ya.
Tapi kalau alat lain ada yang batasnya cuma 25, ada yang batasnya 30, ada yang batasnya 35. Jadi kalau kita periksa di tempat yang berbeda-beda lalu dibandingkan itu kadang nggak bisa. Mungkin satunya saya kok CT saya udah 35, tapi saya periksa lagi kok jadi 20, padahal cut off dari alatnya sudah beda. Jadi nggak bisa dibandingkan seperti itu ya. Jadi harus hati-hati sekali menilai CT. Jadi mendingan untuk teman-teman yang awam tidak usah melihat nilai CT ya. Nilai CT berapapun, kalau misalnya sudah lewat masa isolasi tadi, sudah lewat 2 minggu, lalu gejala sudah hilang, mungkin kalau periksa ke dokter nanti labnya sudah normal, foto rongsen sudah normal, itu sudah sembuh, meskipun PCR-nya masih positif ya. Jadi nilai CT ini tidak menentukan apapun, itu hanya membantu dokter saja untuk kita, kalau saya sih biasanya melihat trennya aja Pak. Jadi misalnya awalnya dia masuk dengan CT 15, terus dia dirawat, dia sudah mau kita pulangkan, kita periksa lagi misalnya PCR-nya ternyata sudah naik jadi 30. Ya sudah, nggak apa-apa, itu kan berarti ada tren perbaikan ya. Cukup itu aja. Jadi 30 bukan berarti oh ini masih menular, kita isolasi lagi. Enggak. Kalau kita lihat dia kondisinya sudah sembuh, dia kondisinya sudah baik semua, ya kita keluarkan, kita kembalikan dia ke masyarakat, nggak masalah gitu. Jadi nilai CT itu bukan patokan ya. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya tidak boleh ditampilkan di lab sebenarnya. Jadi sudah banyak organisasi-organisasi kedokteran seperti mikrobiologi, patologi klinik yang dokter-dokter di lab itu sudah memberikan usul sebenarnya ke Menkes untuk tidak menampilkan lagi di lab karena itu akan menjadi misleading di masyarakat. Jadi biarkanlah itu akan menjadi komunikasi internal aja antara dokter dan laboratoriumnya. Jadi itu yang membantu kita untuk menilai. Karena kalau dilepaskan ke masyarakat, masyarakat belum siap dengan ini. Karena kan kita biasa lihat misalnya HB normal segini, terus kalau 10, oh berarti saya anemia. Nah, padahal kalau nilai CT ini nggak bisa kayak gitu loh, ya kan? Karena nilai CT yang tinggi tidak bisa menunjukkan kondisi secara holistik orang tersebut, seperti itu. Mungkin gitu ya, Pak? Oke, terima kasih, Dok. Ya, iya, terima kasih Mr. Naufal atas pertanyaannya. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Miss Windy. Oh iya, Miss Windy juga. Ya, silakan Miss. Sama Windy. Ya, selamat pagi, Dok. Ya, pagi. Ya, jadi saya ingin menanyakan tentang penularan virus COVID ini terhadap hewan peliharaan, Dok. Kebetulan anak saya itu suka sekali mainan kucing, dan saya pernah baca dari hasil penelitian jurnal Science bahwa ternyata COVID itu bisa menginfeksi hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan ayam juga gitu. Tapi yang paling rentan itu terhadap kucing begitu, Dok. Nah, itu bagaimana cara untuk ini ya, Dok ya, langkah-langkah untuk menanggulangi atau meminimalisir penularannya seperti itu, Dok. Iya, Bu. Ya, Miss Windy, makasih. Jadi sebenarnya untuk penularan pada binatang itu belum terbukti penularan dari manusia ke manusia. Ya, justru manusia menularkan ke binatang itu bisa, tapi kalau dari binatang ke manusia ini belum ada buktinya. Ya, binatang-binatang yang bisa menularkan COVID yang sudah terbukti itu hanya binatang seperti kalau di Inggris itu kemarin cerpelai ya, kalau pernah tahu cerpelai itu, terus pangolin itu apa ya, kayak terenggiling apa sih? Nah kayak gitu. Ya, tapi kalau yang binatang-binatang harian itu seperti kucing, anjing, ayam belum terbukti bisa menularkan ke manusia. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Yang penting dididik untuk cuci tangan ya, setelah megang kucing atau apa, cuci tangan. Tapi kalau menular dari misalnya kucingnya kebetulan bersin terus menular, itu nggak ada, belum ada buktinya. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Justru kucing-kucing ini bisa tertular dari kita. Kalau kita sakit dia bisa tertular, tapi dia nggak bisa menularkan lagi ke orang gitu. Yang penting cuci tangan aja, Miss. Cuci tangan sama mungkin ya nggak usah terlalu dekat kali ya, kalau main-main ya megang-megang gitu nggak apa-apa, tapi terus nanti cuci tangan dulu sebelum megang wajah, sebelum megang yang lain gitu. Mungkin gitu. Ya, Miss Windy gimana, Miss Windy? Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Aku, Miss. Miss Irat. Miss Irat, ya Miss Irat. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi. Oke. Ini Dok, mau bertanya tentang ini sih penyintas COVID, Dok. Untuk gejala dan efeknya sendiri, apakah masih akan berlanjut setelah isolasi mandiri ya, Dok? Terus akan berapa lamakah untuk si penyintas COVID ini melewati gejala atau efek setelah kena COVID sendiri ya, Dok? Terima kasih, Dok.
Iya, iya. Ya, jadi COVID ini memang perjalanannya kalau misalnya gejalanya ringan ya, itu sekitar 2 minggu harusnya dia akan sembuh. Cuman ada beberapa yang menetap ya, gejalanya itu ada beberapa itu yang menetap sampai agak lama. Ini yang kita sebut long COVID. Jadi long COVID itu adalah kondisi di mana ada gejala yang menetap meskipun orang ini sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, gejala yang menetap ini berapa lamanya itu nggak bisa kita prediksi. Beda-beda tiap orang. Dan ada yang nggak sampai sebulan ya udah hilang, tapi ada yang dilaporkan sampai 6 bulan. Ya, jadi memang nggak tahu kenapanya. Untuk hipotesanya sih katanya sih selama ini karena ada sisa keradangan. Karena virus ini kan menyebabkan keradangan di dalam tubuh manusia. Nah, sisa-sisa dari keradangannya itu dikatakan masih bisa berlangsung meskipun virusnya udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak masih ada percikan-percikan keradangan sedikit yang akhirnya kadang orang itu merasa masih nggak bisa se-fit sebelumnya ya. Kebanyakan yang dilaporkan sih lemes. Jadi dia nggak bisa se-fit sebelum sakit gitu. Jadi misalnya dia ada sih beberapa pasien itu yang dia olahragawan ya, dia orang gym gitu, dia merasa setelah COVID kok dia nggak sekuat dulu ya. Misalnya dulu dia sudah seberapa targetnya, sekarang nggak bisa sekuat itu. Memang iya, memang betul. Jadi ada seperti penurunan vitalitas seperti itu ya. Itu karena efek radang-radangnya yang masih ada dan itu bisa berlangsung beberapa lama, cuman sayangnya kita masih nggak tahu berapa lama pastinya. Jadi tergantung orang masing-masing, dan itu kalau memang masih mengganggu, memang disarankan untuk check up ke dokter terus. Ya, karena ada beberapa orang yang juga ada gangguan, misalnya di jantungnya, di paru-parunya, nah itu butuh check up rutin gitu. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Tapi ada yang hilang total sih, 2 minggu gitu hilang total, nggak ada long COVID juga ada ya. Seperti itu, Miss. Thank you so much, Dok. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya lagi sih boleh. Saya Miss. Oh iya, Pak Noval. Oh, Pak Noval. Entah benar atau enggak, atau hoax atau bukan ya. Banyak video yang beredar, COVID ini bisa dicegah atau bisa diminimalisir dengan air panas atau dengan air lemon. Karena kalau penelitian di luar katanya COVID ini kan kalau di luar dia nggak tahan panas segala macam. Nah itu kira-kira gimana, Dok? Apakah benar dengan air panas atau air lemon itu COVID bisa mati atau bisa menurun gitu aktivitasnya? Terima kasih. Terima kasih Mas Nova lagi. Ya, jadi COVID itu betul tidak tahan panas ya. Di atas suhu 75 derajat itu dia akan mati ya. Cuman masalahnya air panas yang bisa kita minum itu batasnya maksimal cuma 60 derajat. Jadi tetap nggak bisa ya Pak ya. Terus kalau kita minum itu juga masuknya ke saluran cerna, sedangkan virus ini paling banyak dia nempelnya di saluran pernafasan gitu. Jadi ya memang yang paling mudah adalah kita mencegah dia masuk gitu aja, jangan sampai dia sudah ada di situ. Caranya mencegah masuk kita tutup aja jalur-jalur masuknya kan, tutup hidung, tutup mulut dengan menggunakan masker. Itu yang paling aman sementara ini ya. Jadi kalau untuk air panas segala itu belum terbukti ya Pak, apalagi kalau kita harus minum 75 derajat, nanti kita yang luka bakar gitu. Ya, jadi nggak bisa. Tapi kalau virusnya sendiri, makanya kalau misalnya takut ketularan lewat makanan, misalnya, nah makanannya cukup dipanaskan, karena di atas suhu 75 derajat memang dia bisa mati. Iya, Oke. gimana? Berarti itu hoax ya, Dok ya? Minum air panas. Oke, terima kasih, Dok. Ya, ada lagi nggak? Ini yang mau secara langsung nanyanya? Okay. Saya Miss. Oh iya, Miss Dia. Ini mengenai vaksin ya. Ini kan ada banyak isu beredar bahwa COVID-19 ini sudah banyak bermutasi. Itu bagaimana, Dok? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin? Artinya, apakah kita melakukan vaksin itu harus secara berkala, misalnya sebulan 2 kali, 2 bulan sekali, atau seperti apa? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Dia. Jadi kalau untuk mutasi betul ya. Jadi ini memang mutasi ini lumayan mengkhawatirkan sebenarnya. Karena mutasi ini terjadi selama kita tidak bisa mengontrol penularan. Jadi intinya begini, kalau virus ini pindah ke tiap orang, itu dia akan bisa berubah karena dia menyesuaikan diri dengan kondisi orang yang akan diinfeksi sama dia. Karena virus kan juga harus bertahan hidup gitu ya. Jadi dia tiap pindah ke orang-orang, dia akan berubah. Nah, semakin kita tidak mengendalikan penularan, itu mutasi akan semakin banyak terjadi. Memang sudah di mana-mana sudah ada, terutama di luar negeri ya. Kalau di Indonesia ini kita belum
punya sistem yang bagus untuk pemeriksaan mutasi. Ada tapi belum jalan. Ini sedang digalakkan, namanya surveillance genome. Tapi kalau di luar negeri itu sudah ditemukan macam-macam sekali jenis mutasi. Bahkan dibandingkan dalam 2 bulan terakhir itu jumlah mutasinya bisa meningkat sampai 8 kali varian yang mutasi itu ya, karena memang penularan di dunia juga belum terkendali. Nah, ini bahayanya kita masih belum tahu. Cuma ada beberapa mutasi virus yang dikatakan dia kemampuan infeksiusnya lebih tinggi. Artinya begini, misalnya kita sebelumnya itu cukup terinfeksi dengan 5 virus aja kita sakit. Tapi kalau yang baru ini cukup dengan 2 virus aja kita bisa sakit. Jadi dengan dosis infeksius yang lebih rendah, kita bisa terinfeksi. Tapi kalau menurut saya ya ini pendapat pribadi, mungkin di Indonesia sudah ada, karena kita lihat ini perkembangan kasusnya sangat cepat. Dulu itu setelah liburan itu baru meningkat kasusnya itu setelah 2 bulan setelah liburan. Tapi liburan kemarin dalam 2 minggu kasusnya itu bisa naik seperti yang dulu 2 bulan. Jadi mungkin sudah ada juga di sini, tapi karena kita nggak pernah cek, kita nggak pernah ada surveillance genome, akhirnya kita nggak tahu apakah kondisi mutasi-mutasi itu sudah masuk di Indonesia. Kalau Iya, betul. Ya, jadi tetap kita caranya mencegah ya kita tetap harus hati-hati itu tadi, tetap protokol kesehatan itu sementara ini paling utama, karena vaksin pun bisa terancam nantinya. Kalau misalnya banyak mutasi, suatu saat vaksin juga akan bisa tidak mengenali. Ya, apalagi mutasinya ini sampai sekarang sih perusahaan vaksin terus meneliti. Jadi sampai sekarang belum ada bukti vaksin yang sudah ada ini akan terganggu. Tapi ada vaksin yang berbasis mRNA seperti Pfizer ya, terus Novavax yang sudah ada itu dikatakan sedikit terpengaruh dengan mutasi. Jadi efikasinya sempat turun. Itu ada. Tapi justru vaksin kita yang Sinovac ini lebih aman ya, karena dia ini tidak hanya mengenali spike virusnya, dia mengenali banyak ya, ada badannya, ada tangannya. Jadi kalaupun yang mutasi ini kan paling sering di bagian spike-nya. Jadi kalau spike-nya ini mutasi, dia masih bisa mengenali bagian yang lain. Seperti itu. Jadi kalau Sinovac ini sampai sekarang masih aman. Ya, masih aman. Jadi untuk mutasi, betul, itu harus kita waspadai benar-benar ya. Karena di mana-mana sudah ada. Saya rasa sih di sini sudah ada. Kalau melihat perkembangan kasusnya sampai sistem kesehatan kita sampai kewalahan kayak gini, sepertinya memang ada. Tapi kalau untuk menunjukkan virus ini pasti lebih ganas atau enggak, belum tahu. Ya. Tapi yang jelas dia lebih mudah menular. Jadi dia hanya butuh dosis infeksius mungkin 50% lebih sedikit sudah bisa menginfeksi seseorang. Jadi itu bahayanya ya. Terus tadi yang kedua tentang apa Mbak? Oh ini ya, ketahanan antibodi. Iya betul. Ya, kalau ketahanan antibodi pada vaksin kita belum tahu. Karena ini kan juga masih uji klinis tahap 3, jadi akan diamati. Nanti kira-kira butuh waktu berapa lama. Kalau misalnya dianggap sama dengan orang yang terinfeksi alami, ini antibodinya bisa bertahan sampai 8 bulan, mungkin sampai setahun. Jadi nantinya mungkin kita harus vaksin tiap 1 tahun sekali seperti vaksin influenza. Mungkin ya, tapi belum tahu karena ini kan masih diamati juga nanti berapa lama. Semoga bisa jauh lebih lama. Kalau lebih lama ya kita nanti vaksinnya lebih jarang kan. Tergantung dari ketahanan antibodinya nanti. Gitu. Iya, gimana Miss Dia? Cukup jelas, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang nanya secara langsung? Kalau nggak ada, kita akan beralih ke chatbox ya, Dok? Oke. Ya, ini dari Bapak Stardi. Siang, Dok. Saat ini saya sedang radang tenggorokan. Sudah dari dokter dan dikasih obat, tapi sudah 3 hari minum obat, tenggorokan belum sembuh benar. Ada pusing sedikit, tanpa demam, tanpa batuk, dan tanpa pilek. Apakah sebaiknya saya tes antigen saja, Dok? Terus terang, saya parno banget. Dan saat ini saya di rumah 24 jam pakai masker dan agak menjauh dari anggota keluarga yang lain. Ya, betul. Itu langkah yang tepat ya, Pak. Apapun penyebabnya, kalau kita sudah mengantisipasi itu lebih aman buat keluarga kita. Kalau mau tes, monggo Pak, boleh. Tes aja swab antigen, nggak usah takut ya. Karena kalau tahu itu lebih aman juga buat keluarga lain. Jadi Bapak tuh benar-benar isolasinya tuh akan maksimal. Jadi kalau kayak gini kan, masih nanti kalau gejalanya hilang, meskipun belum sampai 10 hari, itu masih bisa nular, Pak. Makanya lebih baik kita tes, karena COVID itu masa penularannya minimal 10-14 hari. Jadi meskipun hari ketiga, hari keempat sudah hilang gejalanya, itu dia masih bisa nular. Makanya isolasinya harus minimal 10 hari. Kalau kita tahu COVID, kita lebih mantap untuk isolasi kan, daripada nanti kalau misalnya gejalanya hilang, kita anggap, oh udah nggak apa-apa. Nah, padahal itu COVID. Nah, itu bisa nular ke keluarga kita sampai 10 hari ke depan. Gitu. Nggak apa-apa, Pak, tes aja. Iya, kalau dari Bapak Ahmad nih,
Dokter bertanya tentang donor plasma. Ini yang baik diberikan ke kondisi yang bagaimana ya dok? Gitu. Kalau penyintas donor, apakah kekebalannya berkurang? Oke Pak, ya. Jadi donor plasma ini adalah terapi yang juga masih dalam penelitian. Jadi kita masih belum tahu pasti kondisi seperti apa yang paling tepat diberikan. Jadi selama ini pemberiannya sangat-sangat melihat balance atau melihat keseimbangan antara manfaat dan resiko. Itu yang menilai dokter. Jadi dilihat kondisi pasiennya, apakah kira-kira kalau kita berikan ini resikonya lebih rendah daripada manfaatnya, itu baru kita berikan. Jadi sampai sekarang kita masih nggak tahu apakah ini efektif diberikan pada kondisi ringan atau sedang atau berat ya. Tapi kalau dari penelitian yang terbaru dikatakan justru semakin cepat diberikan 3 hari pertama dia sakit itu lebih baik. Tapi pada di penelitian itu populasinya adalah lansia. Jadi orang-orang lansia yang punya komorbid itu kalau dalam 72 jam pertama dia diberikan dengan kondisi yang masih belum terlalu berat, itu sangat baik efektivitasnya. Tapi selain itu juga ada kriteria kadar antibodi. Jadi plasma itu nanti diperiksa sebelum donor, itu akan diperiksa kadar antibodinya. Kalau kadar antibodinya tidak memenuhi syarat atau terlalu sedikit, itu juga tidak bisa memberikan pertolongan atau tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk pasien. Jadi biasanya nggak bisa. Jadi donor itu ada syarat-syaratnya, termasuk kadar antibodi dan lain-lain. Nah, kalau untuk penyintas mau donor itu boleh banget ya. Memang kita sedang menggalakkan supaya kalau butuh nanti nggak sulit carinya, karena cari donornya itu nggak mudah ya. Nah, untuk penyintas kekebalannya berkurang enggak Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sudah melewati 1 bulan setelah sembuh, itu kadar antibodi sudah stabil. Kalaupun nanti diberikan ke orang, itu kita sudah punya pabrik antibodinya, namanya sel limfosit B. Jadi itu nanti sel limfosit B akan memproduksi lagi. Jadi nggak usah khawatir itu akan berkurang. Jadi harus kalau bisa sumbangkan saja. Kalau Bapak memang memenuhi syarat sebagai donor, lebih baik sumbangkan. Karena sulit sekali mencari donornya. Gitu. Iya, kita lanjut ke pertanyaan Miss Ratna nih. Dok, mohon penjelasannya untuk suhu tubuh berapa seseorang bisa aman untuk beraktivitas di luar. Karena yang saya tahu aturan tidak boleh jika bersuhu 37 derajat ke atas. Namun saya pernah melihat di suatu tempat ada juga aturan jika di bawah suhu 38 itu masih diperbolehkan. Bagaimana dok? Iya, ini kalau misalnya screening suhu itu memang agak rancu ya, karena suhu itu orang itu juga punya variasi suhu di dalam 1 hari itu. Suhu yang paling ideal untuk diukur tuh sebenarnya pada saat bangun tidur pagi. Sedangkan kalau sudah aktivitas, suhu itu bisa naik sedikit, variasinya mungkin 0,1, 0,2 bisa ya. Jadi melihatnya mungkin secara keseluruhan, harusnya yang tidak boleh itu adalah orang-orang yang memang sedang sakit. Mungkin ada demam, meskipun demamnya nggak terlalu tinggi, tapi dia ada gejala lain, misalnya badannya linu-linu, ya kan tahu itu kalau orang-orang yang tidak fit seperti itu, nah itu mungkin harus mengurangi aktivitas di luar karena takutnya dia sedang sakit dan bisa menularkan. Tapi bukan hanya patokan pada suhu angkanya saja. Atau nanti kalau misalnya kita habis jalan di bawah sinar matahari, misalnya diperiksa termogan, itu juga bisa naik loh suhunya 40. Padahal kita nggak apa-apa gitu ya. Jadi banyak faktor. Lebih untuk ini hanya screening awal aja kan ya untuk suhu seperti itu. Jadi harusnya tidak boleh terlalu ini juga terlalu kaku. Jadi kalau terlalu kaku, nanti suhu yang 35 nggak boleh, suhu 35 boleh. Suhu 40, padahal kena sinar matahari nggak boleh. Padahal yang suhu 35 ini, kalau orang sakit kondisinya berat loh. Gitu, di bawah normal juga nggak boleh sebenarnya ya. Jadi saya nggak terlalu paham itu aturannya kenapa begitu ya. Harusnya sih itu hanya untuk screening aja. Jadi kalau misalnya suhunya memang panas dari rumah, dia bilang dia memang demam dari rumah, dan kelihatan kalau orang demam itu pasti kelihatan orang itu orang sakit, jadi mukanya bukan sehat gitu, pasti kelihatan. Nah kalau seperti itu memang nggak boleh ya, tapi kalau dia hanya suhu seperti itu karena faktor-faktor luar, ya nggak apa-apa, kan berarti kan bukan dia panas, bukan dia demam gitu ya. Ya dok, nambah ini kayak penggunaan termogan nih dok, katanya kalau di jidat itu bisa kena radiasi ya dok. Gimana dok? Aduh, ini sudah 1 tahun ya, tapi masih percaya gitu loh. Jadi banyak ini. Jadi gini Bapak Ibu ya, termogan itu kan kadang kita kalau ditembak itu ada merahnya kayak laser gitu ya. Padahal itu dia bukan menembakkan apa-apa, itu adalah sensor, dia menerima panas dari tubuh kita. Jadi kayak ada jalur sensornya. Kenapa di jidat? Karena pusat termoregulator kita itu ada di hipotalamus. Hipotalamus itu tepat ada di belakang hidung kita. Jadi memang ditembakkannya harus di situ. Kalau misalnya di tangan, itu jauh sekali dengan sumber suhu. Jadi bisa sangat salah.
penilaiannya gitu ya. Jadi nggak usah takut. Jadi merah-merahnya itu bukan alatnya menembakkan, tapi itu adalah sensor dia menerima sinyal panas dari dalam tubuh terus terbaca di termogannya gitu. Jadi nggak usah takut. Dan itu yang ideal kalau misalnya diperiksa di tangan, mungkin suhunya 36, mungkin kalau benar-benar dia demam, suhu di sini bisa 38, 39. Jadi malah misleading gitu ya. Iya kan kalau di tangan itu kan kadang kan orang habis cuci tangan terus di tesnya di tangan kan semakin dingin ya dok ya. Biasanya habis kan disuruh ya sebelum masuk ruang kantor atau apa biasanya disuruh ini dulu kan ya cuci tangan dulu ya benar terus baru dicek dingin. Iya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ini dok. Saya ingin bertanya mengenai pengecekan setelah vaksin. Apakah ada pengecekan terbentuk antibodi setelah vaksin? Nah, ini juga belum tahu untuk teknisnya ya. Saya pernah nanya juga, katanya belum ada. Jadi belum ada, mungkin nanti setelah berapa bulan. Jadi nggak langsung di tesnya. Tapi ada beberapa dokter teman saya yang iseng tes ya, karena penasaran kali iseng tes sendiri, itu dalam waktu 2 minggu sudah terbentuk antibodinya. Gitu. Ya, jadi ya harusnya bagus lah ya. Semakin bagus, maksudnya semakin lama harusnya semakin tinggi antibodi. Oke. Ini lanjut tentang vaksin lagi nih dok. Apakah seseorang yang sembuh masih bisa menularkan? Terus apa seseorang yang sudah sembuh masih bisa terpapar lagi gitu? Oke. Ya, jadi yang pertanyaan pertama kalau sudah sembuh masih bisa menularkan. Kalau sudah sembuh ya enggak ya Pak ya. Kalau sudah sembuh, dinyatakan sudah sembuh itu sudah enggak nular meskipun PCR-nya masih positif. Karena PCR itu adalah bangkai virus pun bisa terdeteksi. Itu yang harus ketahui ya. Jadi kalau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, ya sudah, dia tidak akan menularkan. Nah, kalau sudah sembuh atau divaksin, apakah bisa terpapar? Bisa. Karena orang sembuh dan divaksin ini, kalau tidak menutup jalur masuk dari virus, tetap bisa kita terkena. Karena intinya virus itu akan masuk lewat jalur-jalur yang sudah ada. Dia kan nggak akan pilih-pilih ya, masa terus mau masuk hidup kita, dia belok kan nggak. Pokoknya kalau ada yang terbuka, kita menghirup nafas, ya itu dia akan masuk. Tapi yang penting, kalau misalnya kita sudah punya antibodi, kalaupun dia masuk, itu sudah ada senjatanya. Jadi nggak perlu nunggu 2 minggu lagi, udah langsung si virusnya itu dimatikan. Jadi kalaupun kena pun, terpapar pun, kita akan mengalami gejala yang jauh lebih ringan. Atau mungkin malah tidak bergejala. Dan masa penularannya juga jauh lebih pendek. Jadi kita juga risiko menularkan ke orang lain juga lebih rendah. Gitu. Itu kalau sudah sembuh dan sudah divaksin. Ya, ini masih ada lagi. Saat ini saya sedang menjalani isoman hari ke-11. Apakah saya bisa coba tes antigen, dok, untuk mengetahuinya saja, misalkan saya negatif atau positif gitu. Karena kalau mau ke swab PCR itu harganya kan agak tinggi ya, dok? Ya, jadi untuk yang awalnya tidak bergejala atau gejala ringan atau gejala sedang, itu tidak dianjurkan periksa apapun untuk menilai kesembuhan. Karena itu tadi, PCR pun mahal, itu akan menghabiskan uang, karena dia bisa positif terus ya. Tapi kalau swab antigen, ini masalahnya tidak pada tempatnya. Hasilnya pasti negatif kalau Anda sudah sembuh. Tapi itu bukan tujuannya, Anda akan buang-buang uang juga. Karena swab antigen itu tujuannya hanya untuk menilai atau menjaring orang-orang di fase awal yang masih infeksius. Dia hanya sensitif di minggu-minggu pertama sakit aja. Setelah lewat itu, dia pasti akan negatif. Tapi bukan berarti Anda sudah sembuh. Harus dicek secara keseluruhan. Misalnya hari ke-9, Anda cek swab antigen negatif. Memang bisa, karena swab antigen itu hanya positif kira-kira di hari ke-5 sampai hari ke-7 aja. Hari ke-9 Anda negatif, tapi masih batuk-batuk, ya badannya belum fit. Terus Anda menyatakan, oh saya sudah negatif, saya keluar dari isolasi. Nah, ini salah, karena ini mungkin masih menular, karena masih ada gejala. Jadi kita lebih baik patokan di gejalanya, sampai gejalanya hilang, baru kita benar-benar lepas dari isolasi dan konsultasi ke dokter ya. Jadi swab antigen juga bukan untuk evaluasi. Karena ada beberapa waktu dia masih menular tapi hasilnya negatif. Jadi harus hati-hati untuk interpretasinya. Tidak dianjurkan untuk PCR, cuman sayangnya di beberapa tempat kerja masih butuh persyaratan itu. Iya. Jadi itu harus digaungkan terus ya, jadi disosialisasikan. Karena banyak sekali yang sampai menghabiskan uang juga hanya untuk PCR berulang yang nggak perlu. Ya, padahal WHO, CDC, Amerika itu sudah menganjurkan dalam 3 bulan setelah sembuh tidak perlu pemeriksaan PCR berulang. Tidak perlu, kecuali ada indikasi orang ini terinfeksi lagi atau kita sebut reinfeksi tadi. Tanda-tandanya apa reinfeksi? Ya muncul gejala baru lagi, misalnya demam lagi, kayak awal-awal dulu batuknya bertambah berat, sesaknya bertambah, jadi ada perburukan gejala, atau ada kontak erat baru. Nah, itu baru dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi bukan terus yang berulang itu tidak dianjurkan. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, kalau sudah 10 hari lewat,
lihat aja gejalanya. Kalau gejalanya masih ada, kalau Bapak ragu, periksa ke dokter. Kalau dokter udah bilang sembuh, ya udah nggak usah tes apa-apa gitu. Jadi yang penting pokoknya kita berpatokan kepada gejala yang timbul ya dok ya? Ya, betul. Ini untuk gejala ringan ya, Mbak Windy ya. Kalau gejala berat beda ya. Jadi kalau gejala ringan yang isolasi mandiri itu boleh seperti itu. Tapi lebih baik konsultasi kalau masih ada gejala. Gitu ya. Ya, kita pertanyaan selanjutnya dok. Apakah penderita gastritis kronis termasuk ke dalam penyakit saluran pencernaan kronis? Poin 11 screening Kemenkes yang tidak boleh divaksin dok. Mengingat penderita gastritis itu kan banyak, apakah ada batasannya dok? Iya, seharusnya nggak masuk. Ya ini yang saya bilang ya, karena di screening itu hanya ditulis saluran penyakit saluran cerna kronis. Padahal itu kalau di rekomendasi penyakit dalam itu ada. Jadi penyakit saluran cerna kronis yang nggak boleh itu hanya untuk penyakit-penyakit saluran cerna kronis yang terkait autoimun. Jadi kayak gastritis, kayak gitu ya, penyakit reflux itu boleh. Cuman akhirnya juga tereksklud karena screeningnya itu hanya singkat-singkat seperti itu. Ya itu yang saya bilang nantinya harus diperbaiki. Kalau enggak nanti banyak orang yang enggak tervaksin gitu loh. Ini dari Bapak Daud. Mohon tanya mengenai NLR itu bagaimana ya penjelasannya? Jika syaratnya kurang dari 3,13, apakah parameter NLR itu sudah dapat dipakai untuk memutuskan apakah seseorang itu selesai isoman? Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ini baca banyak ini Bapaknya sampai tahu NLR ya. Ya, jadi NLR itu adalah perbandingan sel darah putih kita antara neutrofil dan limfosit. Jadi kalau pada orang COVID itu NLR-nya itu harus lebih tinggi dari 3 karena limfositnya itu turun. Itu ya. Tapi itu hanya menunjukkan prognosis di awal biasanya. Jadi kalau NLR-nya lebih dari 3,1, terus usianya lebih dari 50, ini hati-hati dia bisa jatuh ke kondisi berat. Jadi mungkin jangan isolasi mandiri di rumah, mungkin lebih baik di rumah sakit karena ada risiko dia akan menjadi berat di jalan nanti seperti itu. Tapi kalau untuk kriteria kesembuhan atau lepas dari isoman nggak pakai ini ya. Ini adalah kriteria salah satu saja. Jadi dokternya mungkin bisa mempertimbangkan kalau misalnya waktu awal dia sakit NLR-nya 5. Terus sekarang kan sudah penyembuhan nih, sudah lewat isolasi 10 hari, gejalanya sudah membaik, ternyata NLR-nya jadi turun nih, kurang dari 3,1. Nah, itu boleh menjadi bahan kami dokter, oh iya Bapak sudah sembuh, udah ada perbaikan kok, seperti itu. Tapi bukan satu-satunya memutuskan kalau orang itu lepas dari isoman. Kita harus lihat kondisi lain juga. Siapa tahu dia masih bergejala. Kalau masih bergejala mungkin butuh foto rongsen ya, foto rongsen. Seandainya foto rongsennya masih ada bercak, mungkin bisa ditambah sedikit isolasinya. Tunggu beberapa hari Pak sambil kita kasih obat batuk supaya dahaknya keluar semua. Nanti kalau membaik baru keluar isolasi ya. Jadi seperti itu. NLR ini bukan satu-satunya parameter juga Pak. Jadi butuh penilaian secara holistik gitu. Lanjut lagi dari Bu Winda nih dok. Apakah bumil yang positif COVID bisa menularkan pada janinnya? Untuk obat-obatannya gimana ya dok? Untuk gejala pegal-pegal dan batuk-batuk? Ya, oke. Ya, jadi ibu hamil itu sampai sekarang belum ada bukti kalau COVID-nya itu akan masuk ke janin ya. Itu belum ada buktinya, meskipun sudah beberapa ditemukan ada materi genetik virus di plasenta. Tapi belum ada bukti ininya, bukti pastinya kalau si bayi itu positifnya karena ibunya itu belum ada. Justru yang sudah ada itu sekarang ibu-ibu yang positif COVID terus nanti muncul antibodi, justru antibodinya itu akan pindah ke bayi. Jadi bayi-bayi yang baru lahir karena ibu dari COVID ini justru aman karena dia sudah dapat antibodi dari ibunya. Itu yang sekarang sudah ada buktinya. Tapi kalau justru sakit karena ibunya sakit itu malah belum ada. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya ibu-ibu hamil. Terus kalau untuk obat-obatannya selama tadi kalau gejalanya memang ringan, tidak perlu obat-obatan khusus, cukup istirahat aja ya karena ibu hamil kan juga kita harus mempertimbangkan resiko obat-obatannya juga. Jadi kalau misalnya gejalanya hanya ringan, ibu-ibu cukup istirahat ya, hindari stres, terus makan makanan yang bergizi, itu aja nanti dia akan sembuh sendiri ya. Tapi tentunya dengan monitor gejala ya. Kalau ada perburukan harus segera konsultasi ke dokter. Kalau tentang golongan darah nih dok, apakah bisa mempengaruhi termasuk yang mudah kena COVID atau apa gitu dok? Ya, jadi golongan darah ini ada penelitiannya memang ya. Jadi ada beberapa golongan darah yang dikatakan itu dia punya antibodi anti-A. Ini golongan darah O itu dikatakan resiko terinfeksinya paling rendah gitu ya. Karena dia punya antibodi anti-A, di mana antibodi anti-A itu bisa menghalangi virus ini untuk melekat di reseptornya. Itu secara penelitian.
Tapi sekali lagi, kalau kita sakit, itu faktornya tidak cuma satu. Jadi faktor kita sakit itu banyak, terutama kalau kita bicara infeksi. Jadi ada yang namanya faktor inang. Inang itu kita ya, sistem imun kita gimana, umur kita, genetik kita, apakah kita punya penyakit komorbid. Jadi tidak cuma golongan darah, faktornya banyak. Terus yang kedua, faktor virusnya. Gimana jumlah virusnya, banyak atau enggak. Lalu gimana keganasan virusnya, seperti tadi kita bicara mutasi. Mungkin semakin banyak atau semakin banyak virusnya, meskipun kita golongan darah O, ya bisa aja kena gitu loh. Jadi faktornya itu banyak sekali. Jadi golongan darah itu tidak menjamin apa-apa. Sama seperti tadi, sudah vaksin menjamin bebas itu enggak. Jadi banyak sekali faktornya dan harus kita lakukan usaha dari berbagai sisi untuk mencegah terjadinya infeksi. Gitu. Oke. Iya, udah jam 12 kurang 15 menit, Dok. Satu lagi pertanyaan ya, Dok, untuk terakhirnya. Tentang penyitas nih, Dok. Kan masih dianggap sebelah mata nih sama masyarakat gitu. Itu gimana, Dok? Mungkin stigma ya maksudnya ya. Iya, stigma masyarakat itu tentang penyitas itu masih yang ya negatif gitu. Nah, ya ini yang memang sampai sekarang saya juga edukasi ini salah satunya tujuannya untuk menghilangkan stigma ya. Karena stigma ini terbentuk karena informasi yang kurang benar gitu loh di masyarakat. Ya lucunya kan ada beberapa masyarakat yang bilang tidak percaya ya dengan COVID, tapi ada tetangganya yang positif langsung dikurung tetangganya. Harusnya kalau dia nggak percaya kan nggak usah takut ya, logikanya begitu. Berarti sebenarnya masyarakat ini tahu loh ada COVID. Masyarakat ini paham kalau COVID ini juga harus ditakuti dalam tanda kutip ya. Tapi sebenarnya tidak harus sampai berlebihan seperti itu. Kayak tadi saya bilang sih, yang bikin takut pertama itu mindset kalau PCR positif itu orangnya pasti menular. Itu pertama ya. Jadi itu harus diubah lagi karena COVID ini hanya menular 10 hari aja, 10 sampai 14 hari, terutama yang gejala ringan ya, kita nggak bicara yang di rumah sakit. Kalau yang di masyarakat, yang orang-orang isolasi mandiri itu sudah 2 minggu dia sudah nggak menular. Jadi kita nggak usah lihat PCR-nya, yang penting orangnya udah sehat lagi, bugar lagi, itu dia udah nggak menular. Itu stigma pertama. Yang kedua, ada orang juga yang bilang kalau kena COVID ini berarti dia imunnya tuh jelek ya. Ada orang yang bilang berarti imunmu jelek gini-gini. Ya padahal nggak juga sih. Banyak sekali orang yang imunnya bagus, olahragawan juga bisa kena. Intinya virus ini nggak diskriminatif ya. Jadi dia bisa kena atau dia bisa mengenai siapapun asalkan ada jalur masuk aja gitu loh. Dia nggak pilih-pilih. Jadi ada yang bilang juga orang yang sedih atau orang yang apa namanya, kita jangan ini deh, kita liburan aja biar senang, biar nggak terinfeksi. Itu kan meningkatkan imun. Ya itu juga mindset yang salah ya. Ternyata setelah liburan klaster meningkat ya. Karena itu tadi, jadi bahagia dan lain-lain itu bukan suatu jaminan. Intinya virus ini itu tidak memilih-milih mau Anda orang baik, mau Anda orang tidak baik, mau Anda pejabat, mau Anda non-pejabat, mau Anda artis, mau Anda orang biasa, itu bisa kena semua gitu loh. Jadi kalau kita bilang stigma itu kan harusnya ada kelompok tertentu yang kurang baik, oh dia kena, itu akhirnya stigma ya. Tapi kalau ini nggak bisa sebenarnya dibilang stigma, karena semua orang bisa kena gitu loh. Ya, jadi itu yang mungkin harus kita perjuangkan juga. Kalau misalnya ada tetangga atau saudara kita yang positif COVID, kita harus dukung. Jadi kita ubah pelan-pelan stigma di masyarakat itu, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut, karena setelah 10 hari itu orang itu udah nggak nular. Jadi biarkanlah kalau dia mau ketemu keluarganya, mau ketemu anaknya, ada yang dipisah sama anaknya sampai berbulan-bulan, itu juga saya kasihan banget. Ya itu yang nantinya orang itu malah bisa stres kronis, terus akhirnya malah bisa jadi penyakit beneran, entah penyakit apa itu nanti kalau dia stresnya kronis gitu ya. Mungkin gitu ya Mbak Windy. Wah, bermanfaat sekali ya Dok Zoom hari ini gitu kan. Terima kasih dokter atas ilmunya, atas saran-sarannya untuk kami gitu kan. Kita kembali lagi acaranya, kita kembalikan ke Miss Alia. Miss Alia. Halo, thank you so much. Ya ampun, seru banget deh. Gak kerasa ya, waktunya udah mepet banget mau jam makan siang. Padahal aku lagi asik banget nyimaknya, Miss. Karena kayak terwakili banget ya. Aku pribadi ngerasanya kayak terwakili banget sama pertanyaan teman-teman peserta semua. Terus juga Dokter Ning, thank you so much, Dokter. Seru banget diskusinya, sharingnya. Oke. Nah, teman-teman, sayang banget ya kita udah ada di sesi terakhir acara kita pada hari ini. Sebelum kita close acaranya, ada sedikit yang mau di-share sama psikolog sekolah kita. Halo Miss Mira. Ya, halo Miss Alia. Oke. Nah ini
ada psikolog dari Sekolah Dharma Bangsa, Miss Mira Veranika. Mungkin ada yang mau di-share ke teman-teman yang ikut seminar pada hari ini, Miss Mira, silahkan. Iya, terima kasih Miss Alia. Terima kasih Dokter Ning ya atas ilmu dan pengalamannya yang tadi sudah dibagi. Jadi bisa memberikan banyak informasi untuk bekal kami nanti ketika harus tatap muka lagi dan juga masih harus menjalani pekerjaan saat ini ya, meskipun harus dari rumah saja begitu. Nah kemudian kemarin saya dapat titipan dari Miss Windy. Miss Mira coba dong share ke kita, karena COVID ini tidak hanya dampaknya ke kesehatan fisik saja, tapi bisa juga ke kesehatan mental kita gitu. Nah sebelumnya saya ingin bahas dulu nih hasil dari beberapa pertanyaan teman-teman ataupun beberapa pertanyaan murid-murid kita juga begitu ya. Yang pertama, pertanyaan yang sering muncul di saat pandemi ini adalah Miss atau Miss Mira, kalau kita cemas, kalau kita khawatir di masa pandemi ini, itu kita normal nggak ya? Atau kita sudah masuk ke anxiety disorder gitu, atau gejala kecemasan yang berlebihan? Kalau dari Asosiasi Psikologi sendiri mengatakan bahwa dalam masa pandemi ini kecemasan itu adalah hal yang wajar gitu ya. Takut, jadi takut keluar rumah, kemudian jadi mengikuti protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya, itu adalah masih dalam kategori normal atau masih dalam kondisi sehat mental. Nah, yang tidak sehat itu yang seperti apa begitu? Justru saat ini yang dikatakan tidak sehat mentalnya adalah ketika kita keluar rumah, itu kita tidak pakai masker gitu. Kemudian kita ke pasar atau ke tempat kerumunan kita tidak pakai masker. Kemudian sebaliknya juga gitu, ketika kita ketakutan berlebihan, jadi tidak mau kemana-mana sama sekali, padahal kita masih harus ke pasar nih beli sayuran untuk keluarga, kita masih harus ke sekolah begitu ya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah itu yang dikatakan sudah mengganggu gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar ketakutan biasa, ketakutannya seperti waduh saya jadi mengurangi nih aktivitas untuk bertemu dengan teman-teman, arisan, kemudian saya jadi mengurangi aktivitas saya untuk ke mall atau untuk makan di luar rumah, itu masih dalam kategori normal atau masih dalam kategori wajar gitu ya. Justru malah itu yang sekarang dianjurkan oleh dokter, oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya, lalu Miss bagaimana nih kalau misalnya ada orang terdekat kita dalam inner circle kita itu sudah terkena COVID atau bahkan kita sendiri sudah terkena COVID gitu. Karena katanya kalau kita jadi banyak pikiran, kita stres, justru malah itu membuat imun kita jadi turun. Nah itu benar tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ning bahwa ketika kita stres atau ketika kita kurang tidur itu memang benar imun kita akan menurun gitu. Nah, jadi memang yang disarankan adalah yang pertama kali nih bagi kita untuk mengurangi rasa cemas, rasa takut itu adalah pertama tidurnya harus cukup dulu begitu. Nah, tidur cukup ini untuk setiap orang pastinya berbeda-beda ya kadarnya begitu, waktunya. Untuk anak balita pastinya jumlah tidurnya akan jauh lebih banyak dibandingkan kita ya. Jadi mungkin 8 sampai 10 jam atau sampai 12 jam. Sedangkan untuk kita dalam kategori dewasa 7 sampai 9 jam itu juga sudah cukup. Asalkan tadi catatannya dari Dokter Ning tidurnya harus benar-benar pules, jadi nggak kebangun, kemudian tidur lagi dan lain sebagainya begitu. Harus benar-benar pulas begitu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan ya untuk membuat sehat mental kita, umumnya kita nih kalau bangun pagi biasanya bangun tuh langsung buru-buru berdiri gitu, karena entah itu kesiangan ataupun buru-buru harus ke dapur masak gitu, sholat subuh. Nah, jadi upayakan setelah kita bangun pertama kali yang kita lakukan itu adalah jangan langsung bangun. Gitu, ambil posisi duduk dulu di atas tempat tidur gitu ya, jadi duduk rileks sambil kita tarik nafas pelan-pelan gitu. Tarik nafas pelan-pelan, kita rasakan udara yang masuk ke
ke dalam rongga hidung gitu. Sambil tarik nafas pelan-pelan, kita bisa coba bayangkan atau kita pikirkan hal-hal yang masih bisa kita syukuri setiap kita bangun. Sebenarnya hal yang masih bisa kita syukuri setiap paginya itu adalah alhamdulillah masih bisa diberi umur panjang gitu. Jadi bangun tidur bisa kita gunakan untuk memframing atau membentuk pola pikir dulu gitu. Jadi kalau bangun tidur kita sudah positive thinking, insya Allah dalam sehari sampai kita tidur lagi aktivitas yang kita lakukan itu juga akan lancar dan juga kita menjalani hari juga lebih happy gitu ya. Jadi cari minimal 3 hal yang masih bisa kita syukuri setiap kita bangun pagi sambil kita tarik nafas dalam-dalam, kita rasakan oh alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bangun pagi ini. Oh alhamdulillah kita lihat mungkin di samping alhamdulillah anak kita sehat begitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga oh alhamdulillah pagi ini masih ada yang bisa dimasak walaupun misalnya hanya nasi, telur ataupun tempe gitu. Jadi carilah minimal 3 alasan yang masih bisa kita syukuri itu sebelum kita bangun dari tempat tidur. Setelah itu turun, boleh kita lakukan aktivitas seperti biasa, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nih ada saat di mana kita harus bekerja memenuhi undangan nih ya. Kadang tidak bisa kita hindari begitu rapat-rapat kedinasan, kita harus datang dan itu mengumpulkan orang lebih dari 20 katakanlah gitu. Dan dari mana-mana kita tidak tahu gitu. Itu pasti sudah cemas tuh kita. Nah, sebelum kita turun, misalnya sebelum kita masuk ke ruangan pertemuan atau ke ruang rapat, boleh di kendaraan atau dari rumah, di dalam kendaraan sebelum turun atau dari rumah, kita self hipnosis dulu. Jadi kita hipnotis diri sendiri. Sebenarnya gampang kok, kita nggak perlu cari psikolog atau ahli hipnotis gitu ya. Jadi otak kita ini sebenarnya sudah sangat canggih untuk menerima hipnosis gitu. Jadi cukup duduk tenang saja atau posisi yang teman-teman nyaman. Jadi tarik nafas dalam-dalam 1-4 hitungan. Kemudian tahan 1-2 hitungan gitu ya, baru hembuskan pelan-pelan gitu. Sambil diberi sugesti positif bahwa bisa sugesti positifnya seperti ini. Selama saya pakai masker, saya jaga jarak, cuci tangan, insya Allah akan sehat-sehat saja. Nah, seperti itu. Jadi bisa diberi sugesti positif, kemudian baru deh kita masuk ke pertemuan ataupun ke tempat di mana kita harus bekerja. Nah, tips yang lainnya yang bisa kita terapkan seperti tadi sudah disarankan oleh dokter nih gitu ya, supaya kita juga sehat mentalnya, tetap bahagia, adalah dengan olahraga, tetap bergerak gitu ya. Jadi walaupun dari rumah aja masih bisa Zumba, ada YouTube gitu. Jadi ibu-ibu yang biasa Zumba mungkin ada tempatnya gitu ya, di luar ada pelatihnya, ini nggak apa-apa, Zumba dari rumah, olahraga dari rumah, jalan sehat seperti itu dirutinkan begitu. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat mentalnya gitu ya, adalah tetap terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Terutama ini adalah orang-orang yang bisa memberikan energi positif gitu. Jadi ketika kita misal kita sudah terkena COVID gitu ya, jangan berpikir bahwa ini adalah aib sehingga saya tidak cerita ke siapa-siapa. Justru itu akan membuat semakin tertekan gitu, depres gitu ya, jadi stres sendiri gitu. Pilihlah teman yang bisa dijadikan teman curhat gitu. Yang kita tahu teman kita ini nggak toksik gitu ya. Justru dia bisa misalnya menghibur kita, mensupport kita begitu. Jadi tetap terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita walaupun jarak memisahkan, kita tidak bisa bertemu langsung. Alhamdulillah sudah ada video call, ada Zoom, jadi bisa ketemu seperti ini, melihat wajah teman-teman kita, ceritakan gitu apa yang menjadi keluhan kita. Insya Allah teman-teman bisa memberikan support. Justru malah yang menjadi semakin parah bagi para penderita COVID atau penyintas ini adalah ketika mereka menutupi begitu ya. Nah, ini yang kemarin kami juga dari Asosiasi Psikologi di Indonesia ketika membuka hotline layanan konseling psikologi, banyak yang justru malah jadi memperparah kondisi fisiknya itu karena mereka
tidak tahu harus cerita ke siapa karena merasa ini aib gitu ya, takut dijauhi dan lain sebagainya gitu. Jadi percayalah, pilihlah orang-orang terdekat kita yang kita rasa bisa kita percaya, bisa memberikan aura positif, karena dengan bercerita itu sudah bisa mengurangi stres atau tekanan psikis yang kita rasakan. Jadi berbagi itu ternyata juga bisa jadi obat ya gitu. Jadi itu kalau tips dari saya, Miss Windy, tidur cukup, bersyukur, bisa relaksasi pernapasan, olahraga, dan yang terakhir tetap terkoneksi secara sosial dengan orang-orang di sekitar kita secara online. Itu. Terima kasih. Thank you so much, Miss Mira. Nah, bisa diterapkan nih teman-teman semua. Ya memang COVID itu semenyeramkan itu gitu, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau misalnya kita aware, kita menjaga protokol kesehatan, tetap care dengan mentality kita juga ya, karena kan sakit itu akan lebih cepat sembuh apabila kita pikirannya tenang juga gitu, kayak yang dibilang sama Miss Mira, inhale, exhale, kalau setelah bangun tidur tenangin diri dulu, banyakin kasih sugesti positif dan sebagainya. Insya Allah kita masih bisa survive di tengah pandemi yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Gitu. Oke, baiklah teman-teman. Miss Windy sudah share alamat Instagramnya Dr. Ning di chat box. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau nanya seputar COVID atau hal-hal yang lain kepada Dr. Ning, silakan hubungin di alamat Instagram yang ada di chat box. Saya udah coba cek-cek Instagramnya, kece banget, isinya sangat informatif teman-teman. Banyak sekali seminar-seminar, banyak sekali sharing session yang diadakan oleh instansi mungkin, dan kebetulan Dr. Ning menjadi narasumbernya di sana. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dilindungi, sehat selalu, tetap menebarkan semangat positif, tetap melakukan hal-hal yang positif, diimbangi dengan makan teratur, tidur yang cukup, dan olahraga. Oke, saya Miss Alia dari Sekolah Dharma Bangsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama memandu acara. Semoga kita bisa bertemu di sharing session selanjutnya dengan informasi yang tidak kalah menarik tentunya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ning. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Ning. Thank you Dr. Ning. Thank you Dr. Ning. Thank you so much Miss Windy also. Thank you ya Dr. Ning, panitia. Makasih Dr. Ning. Miss Windy.